Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye. Ekspresi Zheng Fei dengan cepat berubah. Dia menyoroti si Markis dan berteriak dengan kasar, "Bajingan, apa yang kamu lakukan? Beritahu aku sekarang atau aku tidak akan menunjukkan belas kasihan." Kakak kedua, ini, Markis tersesat karena perkembangan yang tiba-tiba ini. Ia bingung kenapa kakak keduanya yang seharusnya menjadi pendukungnya tiba-tiba menegurnya. Dia dengan lemah menjawab, "Mohon, mungkin kamu memberitahuku." "Bajingan." Zheng Fei memotongnya dan, dengan menyalakannya, berteriak, "Kamu berani menggunakan namaku untuk melakukan segala macam tipu daya jahat. Ajaran sesat seperti itu harus dihukum." Kakak kedua, itu bukan ideku. Perubahan sikap Zheng Fei yang tiba-tiba membuat sang Markis bingung. Dia tidak bisa bereaksi tepat waktu dan ketakutan. Hewan yang tidak mengkonversi. Anda masih mencoba mempertahankan tindakan Anda. Apa gunanya memelihara hewan sepertimu? Zheng Fei berteriak dan mengulurkan tangannya ke arah si Markis. "Tidak, saudara kedua, kamu tidak bisa membunuhku." Markis yang terkejut berteriak, tapi sudah terlambat. Dengan suara gertakan, terdengar patah oleh cengkeraman Zheng Fei. Mayatnya jatuh ke tanah seperti tumpukan lumpur. Matanya masih terbuka lebar karena dia bahkan tidak menyadari mana kesalahannya. Bahkan dalam mimpinya pun dia tidak menyangka saudara laki-lakinya yang kedua akan terbunuh. Tak satu pun pemimpin di sini mengatakan apapun. Mereka semua adalah rubah yang licik dan secara alami mengerti mengapa Zheng Fei tiba-tiba membunuh sang Markis. Hal ini membuat hati mereka menjadi dingin. Zheng Fei ini ternyata orang yang sangat kejam. Bahkan Thailand pun tercengang. Dia ingin mengatakan sesuatu tapi berhasil menahannya. Dia adalah seorang umum dan terbiasa melihat kematian, tapi dia sangat tidak senang dengan metode seperti itu. Li Qiye, sebaliknya, hanya menyaksikan adegan ini dengan memutar dingin. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Zheng Fei? Setelah membunuh si Markis, Zheng Fei bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia menangkupkan tangannya dan membungkuk ke arah Li Qiye, "Saudara Li, sayang sekali jurang kita memiliki penjahat seperti itu. Dia sebenarnya melakukan kejahatan dengan menggunakan nama saya, jadi saya menggantikan sekte kami. Saya benar-benar minta maaf, Saudara Li." Li Qiye sudah terlalu terbiasa dengan hal-hal semacam ini dan dia tidak peduli untuk mengungkapkan drama kecil ini. "Sebaiknya kamu tidak punya ide apapun tentang klan Tai." Li Qiye melirik ke depan terlebih dahulu, kemudian memunculkannya menyapu para pemimpin yang hadir, melihat bagaimana semua raja kerajaan dan master sekte di wilayah ini ada di sini, saya akan membuat pengumuman. Mulai hari ini, klan Tai akan berada di bawah perlindunganku. Siapapun yang menyentuh klan Tai akan memanggilku, Li Qiye. Thailand tidak menanggapi pernyataan ini. Dia hanya berdiri di sana tanpa emosi. Tentu saja tidak, tentu saja tidak. Zheng Fei segera menggema, "Penggarap seperti kami adalah pahlawan keadilan, penolong bagi yang lemah. Klan Tai saat ini hanya terdiri dari manusia, jadi siapa yang akan membantu mereka? Jika ada yang berani, jurang kita akan menjadi orang pertama yang tidak setuju." Ya, tentu saja, semua master sekte lainnya menyuarakan persetujuan mereka. Bahkan dua pemimpin dari dua sekte menganggukkan kepala. Itu yang terbaik. Li Qiye tentu saja tidak mempercayai retorika seperti ini. Tentu saja dia juga tidak peduli. Matanya melirik saat dia berkata, "Jika ada yang merasa memiliki kemampuan untuk memprovokasi otoritas saya, lakukanlah. Aku siap membasuh dunia dengan darah, tapi aku tidak begitu yakin apakah musuhku sudah siap." Oleh karena itu, Li Qiye terlalu malas untuk melihat mereka lagi. Dia berbalik dan pergi. Kura-kura dan Thailand yang sedingin dengan cepat mengikutinya. Para pemimpin hanya bisa menyaksikan Li Qiye pergi. Meski mereka kesal, mau bagaimana lagi? Mereka hanya tidak ingin menyakiti perasaan orang kejam yang bahkan bisa melawan kerajaan alkimia. Akhirnya pesta berakhir dengan suasana negatif. Su Mingchen tidak berdaya dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa berdoa agar hal lain tidak terjadi dan agar Li Qiye segera meninggalkan negaranya. Pertanda sial ini, tinggal 1 hari lebih lama di negaranya berarti hari yang penuh bahaya.
Tentu saja, dia tidak akan berani mengatakan hal itu di depan wajah Li Qiye, jadi dia hanya bisa berdoa dalam hati. Segera kembali ke sekte dan bawakan surat ini kepada tuanku. Pastikan untuk membahasnya secara pribadi. Setelah kembali ke kediamannya, Zheng Fei segera mengirim orang kepercayaannya kembali ke jurang. Dia harus menyampaikan kedatangan Li Qiye di negeri penggembala lembu kepada para tetua. Perseteruan darah di antara mereka tidak bisa didamaikan. Oleh karena itu, dia ingin memperpanjang masa tinggal Li Qiye di negara ini. Dia akan menunggu sampai pasukan jurang tiba. Maka, Li Qiye hanya akan menjadi ikan di talenan. Setelah mengusir orang kepercayaannya, Zheng Fei menyembunyikan gigi dan menyatakan dengan ekspresi dingin, Li Qiye. Hari ini, aku membayangkan pura menjadi tertidur di depanmu. Saya akan membalas dendam ini 2 kali lipat. Dia adalah seorang raja kerajaan dan saudara kedua dari jurang. Hingga saat ini, orang lain hanya berani menyanjungnya karena statusnya yang tak terjangkau. Tapi hari ini, dia harus merasa rendah hati di depan Li Qiye. Tentu saja, itu hanya tindakan bijaksana meski sangat dingin. Ketika Zheng Fei sedang bergejolak dalam kebenciannya dan bertanya-tanya bagaimana cara membunuh Li Qiye, petugas lain datang dan melaporkan, Yang Mulia Cloud Soaring dari Kerajaan Stony Age ada di sini untuk menemui Anda. Awan melonjak Yang Mulia, cepat, undang dia masuk. Zheng Fei segera memberi perintah. Keturunan utama jurang, Pangeran Gagak Emas, memiliki hubungan baik dengan Ye Qingcheng. Pada saat yang sama, Yang Mulia adalah ahli strategi nomor 1 Ye Qingcheng dan sangat dihormati olehnya, jadi Zheng Fei tidak berani bersikap tidak sopan sedikit pun dalam sambutannya. Saudara Zheng Fei, saya tidak menyangka akan melihat Anda di sini. Beberapa saat kemudian, Yang Mulia Cloud Soaring masuk. Zheng Fei secara pribadi menyambutnya dan memintanya duduk sebelum tersenyum, apa yang membawamu ke sini, Yang Mulia? Meskipun posisinya kuat, dia jauh lebih lemah daripada Pangeran Gagak Emas baik dalam status maupun kekuatan. Karakter seperti Cao Guoyao akan berani bertindak arogan di hadapan Yang Mulia, tapi bukan dia. Setelah duduk, Yang Mulia tersenyum riang dan bertanya, apakah ada sesuatu yang Anda pikirkan? Zheng Fei sedikit menggelengkan kepalanya sebagai jawaban, tidak ada, kamu tidak perlu khawatir. Saya hanya datang ke tempat ini untuk bersantai sedikit. Jangan khawatir di sini. Saudara Zheng Fei, kamu tidak boleh menganggapku sebagai teman untuk mengatakan hal seperti itu. Yang Mulia yang ramah dapat memanggil siapapun sebagai saudara, meskipun saya lemah, saya masih dapat melakukan pekerjaan yang baik dalam menyusun strategi. Jika ada kejadian baru-baru ini yang tidak beres, beritahu saya dan saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda. Zheng Fei telah menahan amarahnya, jadi dia sedikit tergoda setelah mendengar ini. Selain itu, Yang Mulia adalah ahli strategi terkenal yang bahkan diandalkan oleh Ye Qingcheng. Siapa lagi selain si brengsek Li Qiye itu? Dia merusak semua rencanaku. Zheng Fei mengertakkan gigi dan menjelaskan situasinya. Yang Mulia merenung sejenak sebelum berbicara dengan nada serius, Saudara Zheng Fei, ini masalah yang cukup besar. Apa pendapatmu tentang ini? Zheng Fei segera bertanya. Yang Mulia menjawab, siapakah Li Qiye? Seorang kasar yang terkenal. Dan bagaimana dengan lokasi kecil ini, negeri penggembala lembu? Saya khawatir dia tidak akan peduli dengan tempat sekecil itu. Dari semua tempat yang bisa dia datangi, dia memilih untuk datang ke sini dan menyatakan niatnya untuk melindungi klan Tai. Apa yang dia coba lakukan? Apa yang kamu katakan? Zheng Fei sedikit terkejut setelah mendengar ini. Yang Mulia melanjutkan, klan Tai pasti memiliki harta karun, harta yang sangat besar. Kalau tidak, ia tidak akan bisa menarik perhatian orang kasar seperti Li Qiye. Saudara Zheng Fei, Anda suka menjelajah dan menggali, jadi Anda pasti pernah mendengar legendanya. Progenitor Dasi adalah Dewi Cemerlang yang telah menyapu 9 langit. Silsilah ini mungkin telah menurun, tapi saya yakin masih ada harta karun luar biasa yang terkubur di bawah klan mereka. Pikiranmu sama dengan pikiranku. Zheng Fei menepuk pahanya sebagai tanda setuju dan berkata, saya telah mencoba menemukan banyak gulungan kuno tentang klan Tai. Suasana hatinya menjadi jauh lebih baik ketika berbicara tentang harta karun, seperti yang Anda katakan. Menurut saya ada harta karun di sana meskipun klannya menurun.
Yang Mulia menambahkan, Tuan klan Tai sebelumnya adalah orang bodoh yang sia-sia dan menghancurkan klan itu dari segalanya. Belakangan, dia bersumpah bahwa masih ada perbendaharaan yang luar biasa di sana. Meskipun banyak orang tidak mempercayainya, saya tetap merasa bahwa pernyataan ini tidak berdasar. Zheng Fei menjadi sangat fasih dan banyak bicara mengenai topik ini. Saya telah mendengar tentang mendiang master klan ini juga. Meskipun orang bodoh ini adalah manusia yang tidak berguna, dia juga seorang kutu buku. Dia membaca semua tulisan klan mereka, jadi dia pasti tahu banyak rahasia. Meski tidak berguna, kemampuan baca tulisnya bukannya tanpa manfaat. Saya pikir klaimnya yang teguh sebelum kematian itu masuk akal. Segalanya tetap ada seperti yang diceritakan Zheng Fei, mendiang pemimpin klan Tai, atau ayah Thailand, benar-benar bajingan. Dia berasal dari klan budidaya namun tidak berusaha melakukan sesuatu yang berguna dan memilih menjadi kambing hitam yang menganggur. Dia bahkan menjual panduan budidaya klannya. Namun, hobinya adalah membaca buku-buku kuno dan kitab suci yang aneh. Dia telah membaca semua buku di rumah mereka dan menemukan beberapa petunjuk dari catatan dan catatan pribadi leluhurnya. Dia berspekulasi bahwa masih ada harta karun yang besar di klan Tai. Saat itu, dia menjadi gila karena kemiskinan. Dia telah menjual segala sesuatu yang mungkin, termasuk rumah leluhurnya. Jika Su Mingchen tidak mengonfirmasi kembali, tidak akan ada klan Tai saat ini. Karena kegelapannya, ia berkeliling dan menyebarkan rumor tentang harta karun tersebut agar rumah leluhurnya dapat dijual kembali dengan harga tinggi. Namun, tak seorang pun yang mempercayai bajingan ini dan berpikir bahwa itu hanyalah lautan orang gila. Namun, Zheng Fei memperhatikan hal ini karena dia selalu tertarik pada minat. Alhasil, dia ingin membeli klan Tai, tapi sayangnya Thailand tidak berniat menjualnya. Saudara Zheng Fei benar, Yang Mulia menggemakan sentimen yang sama, akankah Li Qiye melindungi klan Tai jika tidak ada harta karun yang besar? Itu sudah ditolak dan tidak ada lagi yang tersisa, jadi apa yang dia coba lakukan? Menurutku, dia hanya mencoba mengambil semuanya untuk dirinya sendiri. Kata-kata ini menyentuh saraf Zheng Fei. Dia adalah seorang petualang yang suka menggali harta dari karunia-nya mendidih dan jantungnya berdebar kencang memikirkan klan Tai memiliki harta karun. Sial, Li Qiye. Zheng Fei menggigit giginya begitu dia menyadari keserakahan Li Qiye. Dia ingin merebut harta karun itu dari tangan Li Qiye. Yang Mulia mengingatkannya, Saudara Zheng Fei, sebelum Li Qiye berhasil, Anda perlu memanfaatkan peluang dan juga harta karun. Zheng Fei berjanji untuk menanggapi, Yang Mulia, saya tidak melebih-lebihkan musuh dan menurunkan moral kita, tapi Li Qiye bukanlah orang Samaria yang baik. Rencananya sangat menakjubkan sehingga dia bahkan mampu menggemparkan kerajaan alkimia. Saya bukan lawannya, jadi saya hanya bisa menunggu bala bantuan dari sekte saya. Pada saat itu, aku ingin melihat bagaimana dia bisa keluar dari situ. Meskipun dia sangat rakus akan harta karun itu, dia tahu benar bahwa dia bukanlah tandingan Li Qiye. Jika tidak, dia tidak akan membunuh si Markis dan meminta maaf kepada Li Qiye. Saya khawatir jika kita menunggu sampai saat itu, Li Qiye sudah mendapatkan harta karun itu dan sudah melarikan diri. Yang Mulia terkekeh dan tersenyum, ditambah lagi, Saudara Zheng Fei tidak perlu menghadapinya secara langsung, tidak bisakah Anda mencoba mengakali dia? Mengakali dia? Zheng Fei sudah ditangkap oleh Yang Mulia dan harus bertanya, katakan, Yang Mulia. Saudara Zheng Fei, ada pepatah bagus, mendesak serigala untuk menggigit harimau. Tentu saja perhitungan ini tidak sepenuhnya akurat, tetapi Anda dapat menggunakan orang lain. Yang Mulia tersenyum. Zheng Fei menjadi bersemangat dan segera bertanya, bagaimana kita melaksanakannya? Tolong mencerminkan saya. Saudara Zheng Fei, pikirlah. Li Qiye sombong dan tidak terikat dengan musuh di mana-mana. Saya tahu bahwa ada garis keturunan yang sangat kuat yang mencari Li Qiye untuk membalas dendam. Yang Mulia berkata, selama Anda mengirimkan berita kepada mereka, mereka akan dengan senang hati menyerang Li Qiye. Metode ini bisa dilakukan. Jantung Zheng Fei mulai berdetak lebih cepat setelah mendengar saran ini. Yang Mulia melanjutkan, ada banyak cara untuk menghadapi Li Qiye. Misalnya, suku iblis suci dan sekte Tombe School, Saudara Zheng Fei dapat mencoba meminta bantuan mereka. Kamu menganggapku terlalu tinggi.
Zheng Fei menggelengkan kepalanya, mereka pasti akan mendengarkan saudara laki-laki pertama saya, tetapi bukan saya. Meskipun mereka memberiku sedikit muka, aku tidak akan bisa memerintah mereka. Itu karena saudara Zheng Fei terlalu jujur. Yang Mulia tersenyum licik, ini tidak disebut pemerintahan, tetapi sebuah persekutuan. Tolong lanjutkan, Zheng Fei dengan rendah hati mendesak. Dia sangat menghargai kecerdasan Yang Mulia Cloud Soaring karena dia adalah penasihat Ye Qingcheng. Yang Mulia merenung, saudara Zheng Fei, membayangkan saja ini. Siapakah Pangeran Gagak Emas? Dia adalah penerus jurang, putra mahkota Gagak Emas. Begitu dia mengambil kendali atas segalanya, akankah suku Iblis Suci dan Sekte Tombe School punya kesempatan untuk mendapatkan bantuannya? Zheng Fei merasa pernyataan ini masuk akal. Jurang itu menguasai seluruh wilayah selatan alam bis dan memerintah lebih dari 10 sekte kuat dan sekte-sekte kecil yang tak terhitung jumlahnya. Kakak pertamanya, Pangeran Gagak Emas, selalu anggun. Semua orang tahu bahwa dia adalah penguasa jurang di masa depan. Banyak keturunan di selatan ingin menyenangkannya, tetapi tidak mudah bagi kedua sekte ini untuk membangun hubungan persahabatan dengannya. Yang Mulia memperhatikan bahwa Zheng Fei tergerak, jadi dia segera memukul ketika setrika masih panas. Saudara Zheng Fei, Anda tidak perlu meremehkan diri sendiri. Mengingat bakat bawaan Anda hanya membutuhkan lebih banyak pengalaman dan peluang. Di masa depan, Anda pasti akan menjadi tua, jadi kedua sekte akan dengan senang hati bekerja sama dengan Anda jika mereka menginginkan masa depan yang menjanjikan. Pikiran Zheng Fei terguncang setelah mendengar pendapat Yang Mulia. Mungkin ini bukan sekadar upaya untuk mendapatkan perbendaharaan. Seperti yang dikatakan Yang Mulia, Zheng Fei memang memiliki peluang untuk menjadi seorang tua, tetapi ini masih jauh di masa depan. Selain itu, ia kehilangan kekuatan eksternal, tidak seperti saudara pertamanya yang dapat mengumpulkan dukungan besar dari banyak keturunan hanya dengan satu panggilan. Barang-barang dan orang-orang sudah tersedia sesuai keinginannya. Meskipun banyak sekte kecil juga mencoba untuk memenangkan hatinya, Zheng Fei tahu benar bahwa sekte ini tidak akan mampu berbuat apa-apa. Hanya garis keturunan seperti suku Iblis Suci atau Sekte Tombe School yang memiliki pengaruh. Jika dia bisa mendapatkan dukungan dari keduanya dan mendapatkan dukungan eksternal, maka dia pasti bisa memperkuat posisinya di masa depan sebagai orang tua dengan pegaruh besar. Saya khawatir sekte-sekte ini mungkin sulit. Zheng Fei berpikir. Yang Mulia tersenyum dan berkata, Saudara Zheng Fei, Anda memiliki kartu di tangan Anda, atau setidaknya, Anda dapat membuatnya. Yang Mulia, saya mendengarkan cara membuat kartu seperti ini. Zheng Fei bertanya dengan rendah hati. Yang Mulia menjawab, Saudara Zheng Fei, keributan fakta bahwa ada orang yang ingin membalas dendam pada Li Qiye. Karena Anda mengetahui lokasinya, aliansi yang akan muncul dari penyebaran intelijen ini tidak dapat dibayangkan. Karena Anda adalah penguasa domain ini, bahkan jika keturunan yang lebih kuat ingin menemukan Li Qiye, mereka harus bergantung pada Anda. Ditambah lagi, aku bisa memberikan pilihan lain. Pernahkah Anda mendengar tentang suku Basilis? Yang Mulia bertanya. Suku Basilis adalah suku iblis yang kuat dan misterius. Saya mendengar bahwa ada tokoh besar yang menantang surga di antara mereka yang bekerja untuk Imperial Age Mei Aonan. Zheng Fei mengangguk. Saudara Zheng Fei, Anda dapat secara diam-diam memberitahu suku Basilis tentang harta karun tertinggi ini. Mereka pasti akan menimbulkan masalah bagi Li Qiye, dan pada saat itu, bahkan Mei Aonan pun harus menyukainya. Yang Mulia menjelaskan. Zheng Fei agak ragu setelah mendengar ini, bagaimana bisa? Saya tidak memiliki hubungan dengan suku Basilis. Ditambah lagi, Mei Aonan tidak akan memberiku muka sebanyak itu. Saudara Zheng Fei, Anda salah informasi tentang hal itu. Yang Mulia menjawab, saya telah mendengar perhitungan tuan muda saya sebelumnya. Rumornya, suku Basilis berseteru dengan klan Tai, jadi mereka pasti tidak akan tinggal diam jika memang ada harta karun yang bisa diambil. Coba pikirkan, jika suku tersebut memilih untuk mengambil tindakan, apakah tokoh besar dari suku Mei Aonan hanya akan duduk diam dan menonton? Pada saat mereka datang ke sini untuk membunuh, bukankah mereka membutuhkan bantuanmu juga? Zheng Fei terkejut dengan legenda tertentu. Dinyatakan bahwa Ye Qingcheng bisa meramal masa lalu dan masa kini, jadi dia merasa kata-kata Yang Mulia itu masuk akal. Tetapi jika itu terjadi,
Mei Aonan atau setidaknya suku Basilis akan memiliki harta karun itu. Zheng Fei berpikir. Yang Mulia menghiburnya, Saudara Zheng Fei, karena kita cukup dekat, mohon maafkan saya karena terus terang, pandanganmu terlalu rabun jauh dalam hal ini. Dia menganalisis masalahnya, jika Anda dapat menggunakan kesempatan ini untuk menjatuhkan Li Qiye, tahukah Anda apa artinya ini? Ini akan menjadi pahala yang luar biasa bagi sekte Anda. Anda tidak hanya akan menikmati tontonan yang menakjubkan tetapi juga akan menerima hadiah dari sekte Anda, bahkan mungkin hukum rahasia kehendak surga. Zheng Fei cukup terstimulasi mendengar ini. Meskipun dia adalah generasi kedua di antara generasi muda jurang, dia masih belum memenuhi syarat untuk mempelajari rahasia hukum. Ini tetap menjadi salah satu cita-cita terbesarnya. Jika kamu berhasil, maka semua garis keturunan kuat seperti suku Iblis Suci dan sekte Tombe School akan menjadi sekutumu. Kemudian, Anda juga akan bisa menjadi penatua pertama dan melakukan sesuai keinginan Anda. Lalu bagaimana jika Mei Aonan dan suku Basilis mengambil harta karun itu? Harta karun itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pencapaian seperti ini. Yang Mulia menganalisis biaya dan manfaatnya, membuat Zheng Fei cukup bersemangat. Berpikir untuk menduduki kursi tetua pertama di jurang dan memerintah semua orang saja sudah membuatnya sangat aman. Mereka merencanakan waktu yang lama sepanjang malam. Ketika Yang Mulia hendak pergi, Zheng Fei mencoba yang terbaik untuk membuatnya tetap tinggal. Dia ingin seorang ahli strategi seperti Yang Mulia bekerja untuknya. Setelah meninggalkan tempat Zheng Fei, orang kepercayaannya bertanya kepada Yang Mulia karena dia bingung, "Tuan, Zheng Fei hanyalah seorang junior, jadi mengapa Anda harus membuang begitu banyak tenaga untuknya?" Meskipun Zheng Fei memiliki reputasi tertentu di kalangan generasi muda, dia benar-benar bukan siapa-siapa bagi orang seperti Yang Mulia Cloud Soaring. Meskipun dia mungkin bukan orang penting, pion yang tidak berarti dalam skema besar, dia akan berfungsi sebagai pemicu dengan baik. Yang Mulia terkekeh. Orang kepercayaannya nampaknya masih bingung dengan rasa kecewa dari Yang Mulia, bodoh, jurang dan Li Qiye adalah musuh. Jadi jika terjadi perang di sini, akankah jurang itu diam dan tidak berbuat apa-apa? Bagaimana mereka bisa menelan kemarahan ini tanpa membunuh Li Qiye? Ditambah lagi, kita bisa menggabungkan suku Basilis dengan menggunakan Zheng Fei, dan hal yang sama berlaku untuk Mei Aonan. Jika Li Qiye dan Mei Aonan bertarung, lalu siapa yang akan mendapat keuntungan paling banyak? Tentu saja itu adalah bangsawan muda kita. Tanpa Mei Aonan dan Li Qiye, siapa lagi yang bisa bersaing dengan bangsawan muda kita? Orang kepercayaannya terbangun dari pingsannya dan memuji, "Tuan, ini adalah rencana yang sangat licik yang berasal dari kebijaksanaan Anda yang tiada taraf." Yang rendahan ini tenggelam dalam kekaguman. Yang Mulia dengan acuh tak acuh berkata, "Langkah keseluruhan ini direncanakan oleh bangsawan muda. Saya hanya menerapkannya." Setelah mengusir Yang Mulia, Zheng Fei yang bersemangat segera pergi menemui pemimpin Iblis Suci dan Master Tengkorak Makam yang belum meninggalkan negeri penggembala lembu. Keduanya terkejut melihat Zheng Fei memanggil mereka. Setelah pertemuan ketiganya, Zheng Fei melihat keduanya dan langsung berkata dengan nada serius, "Tuan-tuan, saya butuh dukungan Anda." Keduanya tidak bisa saling memandang. Akhirnya, Master Tombe School berbicara, "Yang Mulia terlalu sopan. Apa yang Anda butuhkan dari kami? Selama itu masih dalam kemampuan kami pasti akan mendukung Anda." Meskipun Zheng Fei jauh sebanding dengan Pangeran Gagak Emas dan mereka tidak perlu mengingat status mereka, mereka tetap akan memberikan wajah. Zheng Fei berbicara dengan suara yang dalam, "Saya ingin kalian berdua membantu saya untuk menahan Li Qiye." Hal ini ditanggapi dengan sedikit keraguan oleh keduanya. Sebelumnya, ketika mereka tidak mengetahui siapa Li Qiye, mereka akan setuju tanpa keraguan. Namun, sekarang berbeda. Li Qiye adalah seorang yang terkenal kejam dan berani melakukan apa saja. Siapa yang mau memprovokasi pembunuh seperti itu? Itu sama saja dengan menusuk sarang lebah. Tentang ini, Master Tombe School berpikir sejenak sebelum berbicara, "Yang Mulia Zheng Fei, saya khawatir ini tidak akan mudah." Tentu saja mereka tidak ingin menjadi umpan meriam bagi orang lain. Jika itu adalah Pangeran Gagak Emas, maka mereka akan menunjukkan dukungan mutlak mereka, tetapi tidak demikian halnya dengan Zheng Fei. Saya tahu bahwa dalam benak Anda ingin saya karena tidak mengetahui kemampuan saya sendiri.
Zheng Fei siap menerima reaksi ini. Setelah dibimbing oleh Yang Mulia, dia sudah menemukan solusinya. Dia dengan ringan berkata, "Ya, saya benar-benar tidak tahu batas kemampuan saya sendiri. Terlebih lagi, aku bukan saudara laki-laki pertamaku dan tidak punya cara untuk menjadikan kalian berdua bekerja untukku." Yang Mulia, bukan itu masalahnya. Pemimpin iblis suci menggelengkan kepalanya. Meskipun mereka tidak ingin membantu, mereka juga tidak ingin menyakiti perasaannya. Zheng Fei sedikit memberi isyarat dengan tangannya, "Tidak perlu menjelaskan siapapun, aku sangat menyadari diriku. Namun, saya punya satu pertanyaan untuk kalian berdua. Secara hipotesis, meskipun kalian berdua ingin bergantung pada kakak pertamaku, apakah itu mungkin? Di wilayah selatan, garis keturunan yang memiliki ikatan dengan saudara laki-laki saya tidak terhitung jumlahnya. Dalam hal kekuasaan dan persahabatan, apakah dia akan memberi kalian berdua keuntungan setelah dia berkuasa?" Kata-kata ini cukup tajam dan membuat hati kedua pemimpin itu menjadi sedih. Meskipun mereka tidak senang, mereka harus mengakui bahwa Zheng Fei benar. Di antara 15 sekte dan negara terkuat di wilayah selatan, sulit bagi sekte mereka untuk masuk 10 besar. Di bawah kedaulatan jurang, semua kekuatan ini ingin menjalin hubungan baik dengannya, jadi pewaris masa depannya, Pangeran Gagak Emas, selalu menjadi sasaran sanjungan. Dan memang benar bahwa meskipun suku iblis suci dan sekte Tombae School berusaha semaksimal mungkin, mereka belum tentu mampu menarik perhatiannya. Tetapi bagaimana jika kalian berdua menjadi sekutu dengan calon tetua jurang? Aliansi nyata yang ditempa dari besi. Zheng Fei menyatakan, dia harus mendapatkan dukungan dari kedua sekte ini sesuai dengan rencana Yang Mulia. Pemimpin dan ketua merenung sejenak. Mereka memiliki teman-teman di jurang serta karakter tingkat yang lebih tua sebagai pendukung mereka. Meskipun Zheng Fei memiliki peluang besar untuk menjadi tua di masa depan, ada banyak tua di jurang tersebut. Hanya seorang tua dengan pengaruh sejati yang benar-benar berguna. Aku tahu apa yang kalian berdua pikirkan. Zheng Fei menekankan, "Benar, jika saya menjadi seorang tua, saya mungkin hanya menjadi orang yang tidak memiliki pengaruh besar." Dia terkekeh saat ini dan meninggikan suaranya, "Tetapi jika aku menjatuhkan Li Qiye, seberapa besar manfaatnya?" Hal ini layak untuk dipikirkan oleh kedua pemimpin tersebut. Semua orang tahu tentang fierce Li Qiye dan perseteruannya dengan jurang. Jika Zheng Fei berhasil menjatuhkan seseorang yang berani melawan kerajaan alkimia, maka itu akan menjadi kontribusi yang luar biasa. Saya pikir sudah jelas bahwa selama saya menangkap Li Qiye, tidak ada yang bisa menandingi saya dalam hal prestise dan kontribusi selain saudara pertama saya. Zheng Fei dengan dingin berkata, "Dengan kasus ini, siapa lagi yang akan mengambil kursi tetua pertama selain saya di masa depan? Pada saat itu, saya yakin kalian berdua akan mengetahui dukungan di belakang saya." Ambisi Zheng Fei melonjak setelah diakuisisi oleh Yang Mulia. Meskipun dia tidak sebanding dengan kakak pertamanya, dia masih bisa mencoba posisi tetua pertama di masa depan. Para pemimpin secara alami memahami logika ini. Namun, mereka harus menangkap Li Qiye terlebih dahulu agar situasi hipotetis ini berhasil. Li Qiye tidak bisa dianggap enteng. Master Tombae School tidak terlalu tertarik dengan saran ini. Saya tahu bahwa Li Qiye tidak bisa mudah terprovokasi. Kalau tidak, aku tidak akan berpura-pura menjadi begitu tertidur sebelumnya. Zheng Fei penuh percaya diri saat dia berkata dengan datar, "Tuan-tuan, saya tidak mengundang kalian berdua ke sini karena kemauan." Sikap Zheng Fei ini membuat para pemimpin merasa aneh, seolah-olah dia telah menjadi orang yang berbeda. Apa kartu terbesar Li Qiye ketika dia menyerang kerajaan alkimia? Zheng Fei berkata dengan cara yang menakjubkan, "Phoenix. Tapi aku yakin kalian berdua sudah tahu kalau Phoenix miliknya telah terbang. Tanpa Phoenix, Li Qiye tidak punya apa-apa lagi." Zheng Fei menatap ke arah Master Tombae School dan melontarkan pertanyaan retoris, "Meskipun orang mengatakan bahwa Li Qiye tahu cara memanggil undead, adakah yang bisa dibandingkan dengan Sekte Tombae School dalam hal ini?" Dao menguraikan Li Qiye bukanlah lelucon. Dia juga memiliki banyak harta yang cukup sulit untuk ditangani. Jawab pemimpin iblis suci. Zheng Fei menjawab, "Saya tahu. Tapi kalian berdua tidak boleh meremehkan kartu asku. Saya mendapat dukungan dari Sekte Laut Radiant. Mereka telah mencari Li Qiye kemana-mana untuk membalas dendam. Saat ini, Li Qiye berada di wilayah kami,
jadi Sekte Laut Radiant bersedia bekerja sama dengan kami. Ini sedikit membuat keduanya bingung. Mereka tidak mengira Zheng Fei mempunyai dukungan sekuat Sekte Laut Radiant. Aku yakin kalian berdua masih ragu. Zheng Fei melanjutkan, jangan khawatir, saya akan membiarkan Anda bertemu dengan tokoh besar dari sekte tersebut. Keduanya saling melirik sekali lagi. Akhirnya, pemimpin iblis suci bertanya, bagaimana sikap para tetua jurang? Mereka berharap mendengar pendapat dari jurang. Menurut mereka, jika jurang itu mengambil tindakan, maka segalanya akan lebih mudah. Bagaimana menurutmu? Zheng Fei berbicara dalam-dalam, untuk alasan apa saya ada di sini? Untuk alasan apa saya bekerja dengan Radiant Sect? Apakah saat ini belum jelas? Tuan dan Grandmaster saya mendukung saya sebagai garda depan sehingga saya dapat memperoleh kesempatan baik pertama. Saya yakin saya tidak perlu mengatakan lebih banyak. Zheng Fei hanya menggertak. Dia masih belum menerima jawaban dari jurang. Namun, dia harus menggunakan kesempatan ini untuk menarik kedua sekte ini ke dalam kubunya. Keduanya bergidik setelah mendengar ini. Mereka tahu bahwa di kalangan generasi muda, Zheng Fei memang layak mendapatkan investasi jurang tersebut. Jika Tuan dan Grandmasternya dengan sengaja memberi Zheng Fei kesempatan untuk berkontribusi, maka segalanya akan berbeda. Dengan prestasi ini, kursinya sebagai orang nomor 2 di masa depan akan diperkuat. Jadi, bisa jadi seperti yang dia katakan sebelumnya. Dia benar-benar bisa menjadi penatua pertama dan memiliki pengaruh nyata. Tuan-tuan, Sekte Laut Radiant bukan satu-satunya yang saya hubungi. Saya juga mendapat dukungan dari suku Basilis dan Imperial Edge Mei Aonan. Zheng Fei berbicara dengan sungguh-sungguh. Bahkan Mei Aonan bersedia membantu Yang Mulia. Pemimpinnya bergidik setelah mendengar ini. Zheng Fei melanjutkan, jika kalian berdua tidak mempercayaiku, tunggu saja sampai orang-orang dari suku Basilis ada di sini. Kalian berdua pasti tahu kalau ada karakter tak terkalahkan dari suku ini yang bekerja di bawah Mei Aonan. Mei Aonan akan memerintahkan ahli dari suku ini untuk menjadi garda depan. Mereka berdua mengira jika semua ini benar, maka sepertinya jurang memang tertarik untuk mengasuh Zheng Fei. Apa rencana Yang Mulia? Akhirnya, pemimpin iblis suci mengalah. Kami akan. Setelah mendapatkan persetujuan mereka, Zheng Fei yang bahagia mengungkapkan. Rencananya, setelah kembali dari istana penggembala sapi, Li Qiye telah tinggal di Klantai sepanjang waktu. Selain melantunkan mantra pada monumen tua di luar mansion, dia juga telah berlatih. Dia juga kadang-kadang mengajarkan kura-kura tua itu satu atau dua hal tentang budidaya. Meskipun kura-kura tua itu adalah penguasa surgawi, menyebut hukum jasanya sebagai kekacauan yang tak terlukiskan dan kacau bukanlah suatu hal yang berlebihan. Tidak ada jalan lain, dia adalah seorang gelandangan dengan asal-usul yang rendah. Hukum kelayakannya semuanya dicuri atau ditemukan. Selain itu, hukum-hukum tersebut pada awalnya bukanlah hukum yang baik. Bahkan bisa dikatakan merupakan keajaiban dia untuk mencapai levelnya saat ini. Kultivator lainnya pasti sudah lama menderita penyimpangan Qi. Li Qiye hanya bisa memberikan komentar ini, sungai yang bagus memberi isyarat kepada Anda. Jika tidak demikian, maka kamu akan mati berkali-kali lipat. Tidak mungkin bagi kura-kura tua untuk sepenuhnya mengubah hukum pelestariannya selain memulai kembali budidayanya sepenuhnya, yang mengharuskan warisan dan budidaya daonya saat ini. Namun, usianya sudah cukup tua. Menghancurkan budidayanya sama dengan mengambil nyawanya. Dia akan segera mati karena usia tua, jadi Li Qiye hanya bisa membentuk metode pelatihannya yang salah. Sedangkan Thailand, Li Qiye terlalu malas untuk peduli padanya. Apakah dia ingin memasuki Dao atau tidak, itu tidak penting baginya. Dia telah memberikan merit law, terserah padanya. Thailand juga orang yang dingin dengan sifat keras kepala yang menyerah. Dia tetap diam tidak ramah terhadap Li Qiye yang tinggal di Klantai dan tidak pernah mengumpulkan ramah. Dia juga tidak pernah membahasnya untuk bertanya tentang pelestarian. Tentu saja, dia bingung dengan tindakan Li Qiye. Jika, katakanlah, dia ada di sini untuk mencari harta karun klannya, maka dia harus mencari di sekitar Klantai. Namun, dia tidak mencoba mencari di paviliun atau bangunan manapun yang rusak. Dia hanya melakukan satu hal di Klantai, berkhotbah di monumen kuno klan mereka. Ini sungguh konyol. Berkhotbah sepanjang hari di depan sebuah monumen, jika ada orang luar yang melihat ini, mereka akan berasumsi bahwa dia sakit jiwa.
Pada suatu hari, setelah menyelesaikan khotbah hariannya, Thailand datang. Dia memandangnya sedikit dengan sikap dinnya yang biasa, seseorang ada di sini untukmu. Oleh karena itu, dia berdiri di samping tanpa berkata apapun lagi. Jian Wushuang datang tepat setelah Thailand, masih tetap cantik dan menawan dengan aura bangsawan arogan seperti biasanya, tidak peduli waktu dan lokasinya, dia akan menyerupai burung phoenix yang menampilkan bulunya yang paling indah, tidak peduli waktu dan lokasinya, dia selalu percaya diri dan sombong seperti ini. Ini adalah Jian tanpa akhir. Jika suatu hari dia tidak menunjukkan aura angkuhnya, dia akan berhenti menjadi dirinya sendiri. Thailand tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat lebih dekat pada Jian Wushuang. Meskipun dia seorang manusia biasa, dia juga memiliki pengalaman di medan perang dan bahkan menjadi seorang jenderal di usia muda. Jadi, dia secara alami juga sangat percaya diri. Namun, sikap Thailand yang dingin dan percaya diri dibayangi oleh temperamen Jian Wushuang. Dia lebih rendah dari Jian Wushuang dalam penampilan dan aura. Kamu menemukanku begitu cepat. Li Qiye tersenyum, dia terkejut melihat Jian Wushuang di sini di bis realem. Jian Wushuang memandangnya dan berkata, saya selalu menghargai waktu. Kapan kita akan pergi ke Bian Biswar? Dia langsung ke pokok permasalahan tanpa mengoceh yang tidak perlu. Masalah ini tidak bisa diburu-buru. Li Qiye membawanya ke lantai. Ketika hanya ada mereka berdua yang tersisa di ruangan itu, dia duduk dan menatapnya. Jalan menuju dunia binatang akan membutuhkan waktu untuk dibuka. Tapi pertama-tama, aku perlu sedikit menyentuh tubuhmu. Sentuh tubuhku. Jian Wushuang segera menyorotnya dengan sikapnya yang tidak pernah berubah dan agresif. Tentu saja, dia tidak salah paham dengan maksudnya. Aku khawatir kamu tidak akan berani menghadapinya. Li Qiye menyentuh dagunya sebelum berbicara, saya harus memberi tahu Anda sebelumnya, proses ini sangat menyakitkan. Apakah kamu mampu menahannya? Ungkapkan saja perubahannya. Dia meliriknya. Faktanya, saat dia bersumpah dengan Li Qiye, dia sudah siap secara mental. Li Qiye perlahan berkata, dalam hal kondisi fisik seperti bakat, dan prestasi hukum, sangat sedikit pemuda yang bisa menandingi Anda. Namun, saya ingin mengubah Anda menjadi jenderal ilahi yang belum pernah terjadi sebelumnya, jadi saya harus mengubah Anda. Apakah kamu tertarik? Saya kira Anda bisa melatih saya menjadi kaisar abadi. Jian Wushuang dengan bangga tersenyum. Kekesalan awal Li Qiye terhadap kesombongan Jian Wushuang telah berubah menjadi apresiasi. Dia tersenyum dan tersenyum, kamu tidak hanya sombong tapi juga ambisius. Sayangnya, kamu dilahirkan di era yang salah karena kehendak surga ini milikku. Lalu bagaimana dengan keberadaan yang mampu menantang kaisar abadi? Jian Wushuang bertujuan untuk menantang Li Qiye. Meski dia telah berjanji setia padanya, bukan berarti dia tidak bisa menantangnya. Li Qiye melihat tersenyum memprovokasinya dan menjawab, eksistensi yang mampu menantang kaisar abadi, ya. Sangat mungkin dan saya akan melakukannya. Itu lebih seperti itu. Dia puas dengan jawaban ini. Berasal dari klan Jian, dia secara alami memiliki tuan yang bijaksana. Namun, setelah menyaksikan cara Li Qiye yang menantang surga, sejak saat itu dia mempunyai pandangan yang berbeda terhadap Li Qiye. Sejak saat itu, semua yang dikatakan Li Qiye terdengar cukup meyakinkan. Li Qiye menggelengkan kepalanya, kamu salah paham tentang sesuatu. Maksudku adalah, jika kamu berusaha, maka kamu bisa menantang kaisar abadi. Namun, mereka adalah kaisar di masa lalu, kaisar biasa. Tapi saya, mustahil. Aku akan menjadi perdana kaisar abadi. Berhentilah membual. Jian Wushuang dengan dingin memelototinya. Meskipun dia tidak begitu yakin dengan keaslian pernyataannya, dia ragu untuk menolaknya juga. Kamu akan lihat. Li Qiye tidak keberatan, namun, jika Anda menginginkan kekuatan untuk menantang kaisar, maka Anda harus bersiap. Ini tidak akan mudah. Anda membutuhkan hati Dao yang teguh dan ketekunan yang luar biasa, tidak mungkin berhasil dalam waktu singkat. Katakan saja, apa yang harus saya lakukan? Dia sangat percaya diri seperti biasanya. Hal pertama yang ingin aku lakukan adalah mengubah senjata takdirmu yang sebenarnya. Li Qiye dengan sungguh-sungguh menyatakan, apakah kamu bisa menerimanya? Ekspresi Jian Wushuang dengan cepat berubah setelah mendengar ini. Dia bukanlah seorang pemula dalam berkultivasi.
Dia sudah cukup kuat dan akan mencapai alam virtuos paragon dalam waktu singkat. Seorang kultivator kuat pada level ini sudah memiliki senjata takdir sejati yang cukup kuat. Dalam kasus Jian Wushuang, senjatanya telah melalui proses tempar yang cukup dan cukup kuat. Kamu harus tahu bahwa senjata takdirku yang sebenarnya dibuat dari 9 batu akumulasi surgawi, tidak ada yang lebih baik daripada itu di dunia ini. Jian Wushuang menanggapi dengan nada serius. Li Qiye menjawab sambil tersenyum, kamu salah dalam hal ini, tidak ada batu takdir baik atau buruk, yang ada hanya batu yang paling cocok. Setelah mengatakan itu, Li Qiye menatapnya lagi, kamu harus berubah jika ingin mengikuti jalan nenek moyangmu, Kaisar Abadi di Jian. Anda harus memahami bahwa meskipun senjata takdir Anda yang sebenarnya terkait dengan busur, meskipun senjata itu lebih kuat, itu tidak akan memungkinkan Anda mencapai ujung jalan. Kultivasi berbeda untuk setiap orang. Ada yang mencapai titik ekstrim dari satu bidang, ada pula yang melakukan segalanya untuk mencapai puncak yang sama. Anda harus menempuh jalur yang satu dan dari yang satu untuk mencapai puncak. Li Qiye dengan sungguh-sungguh berkata, jika kamu ingin melampaui nenek moyangmu, kamu harus menggunakan kemurnian untuk mencapai puncak hanya dengan busur di hatimu dan hanya anak panah dalam hidupmu. Hanya dengan ini Anda dapat melampauinya. Kalau tidak, kamu tidak akan pernah bisa melampaui nenek moyangmu. Jian Wushuang terdiam setelah mendengar ini. Dia mempunyai banyak guru bijak dari garis keturunan kekaisarannya, tapi bahkan Dewa Raja mereka pun tidak bisa menjelaskan jalan ini dengan jelas. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa bahkan Kaisar Abadi di Yijian tidak dapat mencapai akhir. Masa depan jalur ini penuh dengan ketidakpastian. Jian Wushuang mau tidak mau berkata, batu jenis apa yang kamu gantikan dengan milikku? Sangat sulit untuk menemukan batu yang berhubungan dengan busur, apalagi batu yang bisa melampaui busur sejati 9 kata. Faktanya, dia menyukai busur itu setelah menerimanya. Dia bertekad untuk menggunakan seluruh usahanya untuk menyempurnakan busur ini selama sisa hidupnya. Klan Jian dikenal sebagai klan panahan terbaik. Mereka memiliki artefak busur yang tak terhitung jumlahnya, dan yang terkuat adalah busur kaisar. Namun, busur ini milik kaisar, jadi jika keturunan klan ingin melampaui nenek moyang mereka, mereka harus menyempurnakan busur milik mereka dan milik mereka sendiri. Dia mengerti saat dia memegang busur sejati 9 kata bahwa busur itu akan melampaui busur nenek moyangnya. Meskipun itu bukan harta karun sejati, dia sudah menganggapnya sebagai senjata paling penting dalam gudang senjatanya. Peringkatnya bahkan lebih tinggi dari senjata takdir aslinya. Aku sudah memilihkan satu untukmu. Li Qiye mengeluarkan batu takdir dan menyerahkannya padanya, saya berencana Anda menggantinya dengan batu ini. Anda dapat mulai menyempurnakannya sekarang jika Anda siap. Di masa lalu, Li Qiye telah mengambil banyak batu takdir dari makam perdana yang tidak menyenangkan. Banyak di antaranya adalah 9 batu akumulasi. Batu takdir ini hanya memiliki satu akumulasi surgawi. Jian Wushuang melihatnya dan tidak senang sama sekali. Kultivator manapun dengan kekuatan atau kekayaan tertentu tidak akan memilih batu takdir yang hanya memiliki satu akumulasi surga. Batu dengan kualitas ini dianggap murah dan tidak berguna. Bahkan pertarungan biasa pun tidak akan memilih salah satu dari ini, apalagi Jian Wushuang yang berasal dari garis keturunan-keturunan. Seperti yang saya katakan, tidak ada baik atau buruk untuk batu takdir, yang ada hanya kesesuaiannya. Li Qiye menambahkan, di masa lalu, Kaisar Abadi Buzan adalah eksistensi tak terkalahkan yang melanda banyak sekali alam. Berapa banyak Kaisar Abadi Buzan yang ada di dunia ini? Jian Wushuang tidak mau memberikan komentar ini. Faktanya, dia pernah mendengar seniornya di klan Jian berbicara tentang dia sebelumnya. Namun, mereka tidak memaksakan kisah tersebut karena legenda Kaisar Abadi Buzan pasti tidak dapat ditiru. Li Qiye menatap ke arah Jian Wushuang dan menyatakan, kamu akan menjadi Kaisar Abadi kedua Buzan. Ingat baik-baik, satu-satunya busur untuk mencapai titik ekstrim, satu-satunya anak panah untuk mencapai puncak, ini akan memungkinkanmu untuk melampaui nenek moyangmu dan menjadi seseorang yang dapat menantang Kaisar Abadi. Kalau tidak, kamu tidak akan pernah bisa lepas dari bayangannya. Jian Wushuang memikirkan kata-kata Li Qiye. Dia benar-benar ingin menapaki jalan yang belum diselesaikan oleh Kaisar Abadi di Yijian.
Saat itu, ketika Kaisar gagal membuktikan daunnya menggunakan busur, itu menjadi penyesalan terbesarnya. Jika Jian Wushuang ingin melanjutkan jalan yang ditinggalkan nenek moyangnya, dia memang perlu berubah. Namun, hal ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Sebuah batu takdir dengan satu akumulasi kegelapan menggantikan 9 batu akumulasi terlebih lagi, itu membutuhkan pengikisan senjata takdir aslinya yang ada dan dimulai dari awal. Hanya orang gila yang mau mempertimbangkan hal seperti itu. Namun, Jian Wushuang menarik napas dalam-dalam dan secara resmi menerima saran, "Oke, saya akan berubah. Selama itu akan menjadi pasangan yang lebih baik dengan busur sejati 9 kata, saya bersedia melakukannya." Keputusan untuk pengorbanan seperti itu tidak mudah diambil oleh Jian Wushuang. Tekad ini diperlukan untuk mencapai puncak. Li Qiye memuji. Terlepas dari kesombongannya, dia cerdas karena mampu mendukung kata-katanya. Apalagi yang ingin kamu lakukan? Dia berhati-hati setelah mengambil keputusan. Dia akan menapaki jalan ini sampai akhir. Li Qiye menjawab dengan serius. Kedua, saya ingin Anda mengubah harta umur panjang Anda. Saya ingin energi darah dan darah berumur panjang Anda memaksimalkan kekuatan panah Anda. Ini mengejutkannya untuk kedua kalinya meskipun dia telah mempersiapkan mentalnya. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dia terima dengan mudah. Pertama dia mengubah senjata takdir aslinya, dan sekarang dia ingin mengubah harta sepanjang-panjangnya. Ini dimulai dari awal dalam arti sebenarnya. Saya tahu harta berumur panjang Anda luar biasa. Klan Jian telah mengeluarkan banyak usaha dan pemikiran untuk Anda. Li Qiye dengan acuh tak acuh berkata, namun, saya akan kembali hal yang sama lagi. Jika Anda ingin menantang Kaisar atau bahkan membunuh mereka, Anda harus berubah. Jian Wushuang menarik napas dalam-dalam dan sedikit teka-teki sebelum menjawab, baiklah, saya akan berubah. Umur panjang macam apa yang Anda ingin saya gunakan? Aku akan memberitahu ayahku untuk mempersiapkan apa yang diperlukan. Tidak, aku sudah menyiapkannya. Li Qiye dengan lembut menenangkan. Kembali ke Beast Vein, dia telah membantai monster yang tak terhitung jumlahnya, jadi dia memiliki sejumlah besar cincin kehidupan, darah berumur panjang, dan sumsum binatang. Oke, kalau begitu aku akan mengganti keduanya. Jian tak tertandingi mengangguk. Ini membutuhkan tekad dan ketekunan yang besar. Orang lain pasti akan mengira dia gila saat ini. Li Qiye dengan sungguh-sungguh berkata, kami akan mengubah harta karunmu yang sebenarnya terlebih dahulu. Perubahan harta jangka panjang Anda bisa menunggu sebentar. Saya khawatir Anda tidak akan dapat menangani keduanya secara bersamaan karena ini adalah pengulangan total. Li Qiye berusaha keras untuk mengerahkan tenaganya untuk Jian Wushuang. Dia hanya punya satu tujuan, untuk melatih seorang jenderal yang tak terkalahkan di bawah panjinya. Meskipun Jian Wushuang tidak memiliki bakat yang tak tertandingi dan dia juga bukan yang terkuat, Li Qiye memperhatikan hati yang tak kenal takut, kepercayaan diri yang tak terbatas, kesombongan yang tiada taraf, dan terutama hati yang tidak gentar karena kegagalan dan bahkan kematian. Inilah yang dia cari. Di luar harta karun itu, apakah ada hal lain yang perlu saya ubah? Jian Wushuang tidak mempedulikan apapun lagi. Karena dia sudah menukar harta karunnya, apalagi yang tidak mungkin dilakukan. Saya ingin Anda menyempurnakan hukum fisik. Li Qiye berkata, di masa depan, saya ingin Anda mengandalkan fisik ini untuk membuat kemampuan memanah Anda jauh lebih kuat. Fisikku hanya fisik biasa. Jian Wushuang menggelengkan kepalanya, saya khawatir tidak akan ada undang-undang yang cocok untuk itu. Jangan khawatir, aku sudah menyiapkan semuanya untukmu. Anda bukanlah seseorang yang mengincar tubuh suci atau abadi, Anda hanya mengincar dao memanah tertinggi. Jadi, saya tidak akan mewariskan fisik abadi apapun kepada Anda, kata Li Qiye. Kalau begitu mari kita mulai. Jian tak bertengkar setuju. Mengolah fisik baru bukanlah masalah besar pada saat ini. Li Qiye mengangguk, pertama-tama kita harus menyempurnakan fisik ini, lalu mengubah senjata aslimu. Setelah senjata sejati Anda terbentuk, kami akan beralih ke harta selamanya. Percayalah padaku, hanya di puncak haluan kamu bisa menantang Kaisar Abadi dan bahkan mungkin membunuh mereka. Aku serahkan pengaturannya padamu. Berikan saja syaratnya kepada saya dan saya akan memenuhinya. Jian Wushuang membalas dengan percaya diri. Li Qiye mengajarinya hukum fisik yang baru. Tentu saja, itu juga berasal dari fisik scripture.
Namun, itu bukanlah tubuh abadi atau suci, itu hanya tubuh Hautian. Fisik Hautian bukanlah sesuatu yang istimewa di mata banyak orang. Itu bahkan tidak dianggap sebagai hukum fisik yang sebenarnya. Namun, hukum Hautian dari Li Qiye ini tidak biasa karena asal-usulnya. Tentu saja, ini bukanlah upaya Li Qiye untuk membuatnya menciptakan tubuh yang tak terkalahkan untuk digunakan menghancurkan semua musuhnya. Fisik ini hanyalah untuk melengkapi kemampuan memanahnya, untuk membawanya ke tingkat yang lebih tinggi dengan mengerahkan kekuatan yang paling kuat. Bakatnya luar biasa dan dia juga memiliki dasar yang kuat, jadi sangat mudah baginya untuk mempelajari fisik Hautian. Setelah Li Qiye menyampaikan mantranya, dia hanya membutuhkan beberapa hari sebelum mencapai beberapa hasil. Selama proses ini, Li Qiye sedang menyiapkan pasta fisik untuk melunakkan tubuhnya. Semuanya sudah siap. Li Qiye memanggil Pentagate untuk menutup ruangan yang hanya berisi dia dan Jian Wushuang di dalamnya. Li Qiye mengeluarkan semua bahan dan Myriad Heavenly Cauldron untuk memulai proses perebusan. Pasta fisik macam apa ini? Jian Wushuang terkejut setelah melihat semua materi. Meskipun dia bukan seorang alkemis, dia masih memiliki pemahaman tentang formula pasta. Li Qiye menggelengkan kepalanya, aku akan menjadikanmu luar biasa. Jadi ini bukanlah formula umum. Terlebih lagi, pasta biasa diciptakan oleh dewa alkimia untuk disebarkan ke seluruh dunia. Pasta Anda berbeda dari pasta umum ini karena memiliki 3 tindakan temper yang berbeda. Setiap temper akan berbeda dari yang lain. Dia dengan hati-hati mengidentifikasi obat-obatan ini. Semuanya adalah harta karun dunia, dan banyak di antaranya yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Sumsum Calm Stream Turtle yang berusia 3 juta tahun, ini adalah jenis sumsum yang paling tenang dan paling benar. Itu bahkan dikombinasikan dengan akar tua pohon prajurit yang berumur beberapa juta tahun. Ada juga jus dari leluhur ginseng violet blood dan beberapa daun muda dari bambu yang membingungkan. Setelah memperhatikan pemeriksaan cermat dan kebingungannya, Li Qiye memperkenalkan mereka sambil tersenyum. Setelah mendengar nama-nama ini, bahkan orang sombong seperti dia menarik napas dalam-dalam dan tergagap, ini adalah obat abadi yang legendaris. Benar, beberapa di antaranya memang merupakan obat abadi. Li Qiye dengan lembut mengangguk seolah tidak ada yang istimewa dari itu. Kenapa kamu begitu baik padaku? Jian Wushuang linglung sejenak. Bahkan klannya tidak akan bisa mengumpulkan obat-obatan ini bersama-sama. Bahkan jika garis keturunan kekaisaran bisa melakukannya, itu tidak akan memberikannya kepada junior. Kelompok khusus ini dapat dianggap sebagai yang tertinggi. Menggunakan ini untuk body tempering pertama. Terlalu boros. Meskipun dikatakan bahwa dia bekerja untuk Li Qiye, cara yang lebih kasar untuk menggambarkannya adalah bahwa mereka adalah tuan dan pelayan. Dia bisa memahami klan Jian memperlakukannya dengan baik karena dia adalah permata keluarga. Namun, dia tidak bisa mempercayai perlakuan baik Li Qiye terhadapnya. Nona, jangan salah paham. Li Qiye tertawa menanggapinya, bukannya saya menyukai atau apapun. Saya hanya berharap bahwa semua ini layak dibelanjakan untuk Anda. Di masa depan, saya ingin melihat Anda mampu mewujudkan, lihat Tuhan, bunuh Tuhan, lihat iblis, bunuh iblis. Di tempat panji perangku menunjuk, disitulah kalian harus menyerang. Apakah kamu berani mencapai ini? Ya, apa yang perlu ditakutkan? Jian Wushuang menarik napas dalam-dalam dan menjawab dengan nada nyaring. Pada detik ini, dia menemukan tujuan baru. Seolah-olah dia bisa melihat pemandangan besar dengan badai yang menggelegar saat dia menghancurkan langit, menandakan kiamat. Bagus sekali. Li Qiye dengan lembut mengangguk, suatu hari nanti kamu akan memahami bahwa membunuh makhluk abadi bukanlah hal yang mustahil. Jian Wushuang mendidih. Sebelumnya, dia berasumsi bahwa dengan berjanji setia kepada Li Qiye, dia hanya akan membantu membunuh beberapa musuh. Sekarang berbeda, dia bisa merasakan betapa dia sangat menghargainya dan bahwa dia ingin melatihnya menjadi seorang jenderal yang tak terkalahkan. Setelah beberapa kali diaduk, kuali pasta fisik sudah siap. Pastanya tampak seperti lemak cair dan mengeluarkan aroma muski, namun itu bukan mus. Orang-orang akan tersesat dalam wewangian ini. Buka pakaianmu dan masuk. Li Qiye memerintahkan. Jian Wushuang segera melihatnya dengan setajam anak panah. Dia dengan agresif berteriak, jangan coba-coba menipu saya, siapa bilang temper membutuhkan seseorang untuk menelanjangi.
Li Qiye hanya tersenyum sebagai jawaban, "Ya, jika kamu tidak melepasnya, tidak apa-apa, itu akan menjadi masalahmu." Jian Wushuang terus menatapnya sebentar sebelum melepas pakaiannya. Sebuah pemandangan yang mempesona muncul tepat di depan mata Li Qiye, sebuah pemandangan yang begitu indah sehingga mustahil untuk digambarkan hanya dengan kata-kata. Puncaknya berwarna putih gemetar, penuh dan bulat dengan sentuhan warna merah seperti dua kuntum bunga kulit seputih giok dan selembut satin minimnya pakaian menampakkan sosok cantik yang menggoda. Tidak hanya wajahnya yang cantik, sosoknya juga sempurna. Bahu ramping dan pinggang tipis, serta memamerkan kaki panjang dan sehat yang hanya menonjolkan kecantikannya yang tiada taraf. Li Qiye melihat ke atas dan ke bawah pada pemandangan indah di hadapannya. Dia meluangkan waktu untuk mengapresiasinya seolah itu adalah karya seni unik di dunia ini. "Apakah kamu sudah kenyang?" Jian Wushuang dengan dingin menyindir. Tentu saja, Li Qiye hanya menikmatinya tanpa pikiran kotor. Hal ini membuat Jian Wushuang jauh lebih nyaman dari sebelumnya. "Tidak buruk." Li Qiye dengan lembut mengangguk dan mengalihkan pandangan dari pemandangan indah itu. Dia dengan santai tersenyum, "Tubuhmu bisa disebut sebuah mahakarya. Namun, dari semua sosok cantik yang pernah saya lihat, akan agak sulit bagi tubuh Anda untuk masuk 10 besar." Dia akan muntah darah karena marah. Dia tahu bahwa Li Qiye tidak memiliki pemikiran vulgar terhadapnya, namun penilaian ini masih membuat marah. Semua orang menyukai hal-hal indah sampai batas tertentu. Jian Wushuang sangat percaya diri dengan dirinya sendiri, entah itu bakatnya, wajahnya, atau bahkan sosoknya, dia yakin hanya sedikit orang di dunia ini yang bisa menandinginya. Tapi sekarang, Li Qiye telah melihat semua yang dia tawarkan hanya untuk berkomentar dengan, "Lumayan," seolah-olah itu adalah pemandangan biasa. "Siapa yang nomor 1? Ming Yexue." Jian Wushuang dengan angkuh memantulkan Li Qiye dan menjadi sedikit kompetitif. Li Qiye tersenyum dan menenangkan, "Saya belum pernah melihat Yexue, tapi kalau dipikir-pikir, saya khawatir Yexue juga tidak akan menjadi nomor 1. Ini disambut dengan sarkasme dari Jian Wushuang. "Oke, tidak perlu bersaing dalam hal seperti ini." Li Qiye terkekeh, "Aku memilihmu bukan karena kantong kulitmu, jadi siapa yang peduli dengan tempat pertama? Dengarkan dan masuklah untukku." Menunda lebih jauh akan mengurangi efek pasta. Setelah memberikan dingin lagi pada Li Qiye, dia masuk ke dalam pasta fisik dan membiarkan seluruh tubuhnya meresap ke dalam obat. Li Qiye mengendalikan kuali dengan penuh konsentrasi. Dia memahami sedikit perubahan pada nyala api untuk memanfaatkan efek pasta hingga tingkat kesempurnaan. Li Qiye menginginkan sesuatu yang lebih baik daripada sempurna untuk pasta fisik ini. Bukan hanya karena dia menggunakan bahan berharga untuk kumpulan ini, dia juga ingin Jian Wushuang bebas dari kesalahan. Ini melampaui temperamen fisiknya. Fisiknya juga merupakan eksperimennya saat dia berusaha mencapai kesempurnaan. Waktu berlalu dengan cepat. Akhirnya, Jian Wushuang akhirnya menyelesaikan proses tempar. Dia keluar dari kuali dengan aura ungu bermusuhan. Bunga teratai tampak bermekaran dari langkahnya saat aura luar biasa meresap ke atmosfer. Dia muncul di hadapan Li Qiye, telanjang seperti sebelumnya. Li Qiye dengan cermat mengamatinya lagi dengan ekspresi serius seolah-olah dia sedang memeriksa karya agungnya yang sempurna. Sebelumnya, sosok seperti Giok Jian Wushuang sudah sangat cantik. Namun setelah proses tempering berbeda dengan sebelumnya. Cahaya ajaib bersinar di atas kulitnya, di sekelilingnya tertutup energi abadi. Dari dalam muncul aura samar namun jelas. Ini membuat tubuhnya tampak semakin sempurna. Sudah cukup melihat. Dia hanya memandang tanpa sedikit pun rasa malu atau canggung. Faktanya, dia tidak bisa malu. Li Qiye sama sekali tidak melihatnya sebagai seorang wanita. Dia mengerti betul bahwa di matanya ada cerminan sebuah karya seni, tidak ada kata-kata kotor. Setelah mengamati dengan cermat, dia sangat senang dan menganggukkan kepalanya, keras dan lembut dalam hidup berdampingan, api dan air dalam harmoni. Penempaan ini akan meletakkan dasar yang kuat yang akan membuat masa depan Anda lebih mudah. "Kau anggap aku apa?" Jian Wushuang ingin muntah darah. Dia adalah permata klan Jian, mutiara dari garis keturunan leluhur. Tubuhnya belum pernah dilihat oleh orang luar sebelumnya. Hari ini, Li Qiye dapat melihatnya dengan baik. Jika, katakanlah, Li Qiye memujinya dengan mengatakan bahwa dia memiliki sosok yang cantik, dia akan merasa jauh lebih baik.
Pengamatan seperti ini hanya membuatnya marah. Li Qiye memandangnya dan tertawa, saya, tentu saja, memuji diri sendiri karena telah menciptakan fisik ini untuk Anda. Mengapa saya memuji sosok Anda seolah-olah itu cantik? Sosok Anda sangat berharga, saya satu-satunya yang bisa membuat sesuatu seperti ini. Mengenai tas kulitmu, ada banyak yang seperti itu di 9 dunia. Anda, dia menyorotnya dengan tajam sebelum dengan marah mengenakan pakaiannya. Oke, Nona, tak perlu marah. Li Qiye tersenyum, bersiaplah, saya akan mengubah harta karunmu yang sebenarnya besok. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengulanginya, jangan khawatir, saya akan siap kapan saja dan tidak akan mengecewakanmu. Bagaimanapun, dia adalah Jian Wushuang yang arogan dan percaya diri. Seseorang yang tidak akan pernah mundur. Keesokan harinya, Jian Wushuang mengubah harta karunnya yang sebenarnya dengan Li Qiye yang membantu di sisinya. Proses ini membutuhkan banyak keberanian dan merupakan harga besar yang harus dibayar oleh setiap ahli. Namun betapapun sulitnya, Jian Wushuang dengan berani menghadapinya, karena ini adalah jalan yang dipilihnya. Tidak semua orang dapat menahan proses yang menyakitkan ini, tetapi Jian Wushuang menerimanya dengan tenang. Dengan bantuan Li Qiye, seluruh proses sangat lancar, dan tidak ada kesalahan. Li Qiye sangat puas dengan semuanya secara keseluruhan. Sekarang, luangkan waktu untuk berlatih dan memulai agregasi. Li Qiye memerintahkan setelah pertukaran, kamu hanya perlu menyempurnakan batu takdir ini hingga terbentuk, maka semuanya akan baik-baik saja, tidak perlu ketat dalam proses ini, biarkan saja mengalir secara alami. Jian Wushuang menjalani pelatihan rahasia setelah pertukaran untuk menunjukkan batu takdir barunya. Li Qiye terus tinggal di Klantai. Di luar dakwah ada pelatihan, dia telah melangkah ke alam Raja Surgawi. Ini juga merupakan bidang yang sangat penting bagi para ahli. Mereka harus menghadapi bencana yang paling dahsyat dan sulit dalam hidup seseorang pengurangan kehidupan. Ini adalah kesengsaraan tersulit bagi banyak petani. Bahkan raja yang sangat kuat pun pada akhirnya tidak melampaui bisanya dan akan mati secara tersendat dalam ujian ini. Namun, setelah mengalahkannya, mencapai alam virtues paragon akan cukup mudah. Li Qiye bermeditasi di dalam ruangan saat cincin dewa berdenyut dari tubuhnya. Setiap cincin ilahi seolah membuka dunia yang benar-benar baru dengan Grand Dao abadi. Li Qiye menyerupai dewa kuno pada saat ini. 4 fisik batin muncul dari dada pada saat ini, penekan neraka, melonjak, ketidaksempurnaan kekosongan, dan penghancur langit. Fisik penghancur langit berasal dari cabang yang sama dengan fisik penekan neraka. Keduanya berasal dari kata, noda, di antara 6 kata dalam kitab suci fisik. Setelah selesai, fisik ini akan menghasilkan kekuatan pantang menyerah yang tak ada habisnya. Ini berarti penggunanya menjadi senjata yang sangat kuat yang mampu menghancurkan harta karun dan senjata lainnya. Jika fisik penekan neraka dimaksudkan untuk memikirkannya, maka fisik penghancur langit dimaksudkan untuk memikirkannya. Bayangkan ini, beratnya fisik penekan neraka, kecepatan fisik melonjak, penghindaran fisik ketidaksempurnaan kekosongan, dan kekuatan destruktif dari fisik penghancur langit. Keempat fisik tersebut bersama-sama adalah sesuatu di luar imajinasi. Kombinasi mereka berarti tidak ada yang bisa ditembus melawan kekuatan yang tak terhentikan. Hal ini mengubah Li Qiye menjadi senjata humanoid berjalan dengan kekuatan beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Pertahanan apa yang mampu menahan kehancuran seperti itu? Li Qiye memilih Sky Destroyer fisik untuk meningkatkan kekuatan tubuhnya beberapa kali lipat. Suatu hari saat sedang bermeditasi di dalam ruangan, matanya tiba-tiba terbuka dan sambaran petir menyambar pupil matanya. Pada saat ini, dia mendengar teriakan di luar tempat itu dengan teriakan dari Thailand. Meskipun dia tidak mau repot-repot mengajarinya dan tidak peduli dengan urusannya, pada akhirnya dia tetaplah keturunan Dewi Api Surgawi. Li Qiye sama sekali tidak akan membiarkan apapun terjadi padanya. Dalam sekejap mata, sosok Li Qiye bergeser, dia langsung menggali keluar dari Klantai. Dia muncul di lingkungan sekitar dan melihat lebih banyak lagi dari petani di sana. Beberapa dari mereka sedang menggali. Penampilan mereka cukup bervariasi. Beberapa memiliki energi darah yang lebih kuat dari yang lain, dan beberapa menyerupai mayat yang baru keluar dari kubur. Namun, mereka semua memiliki seragam yang sama, jadi jelas bahwa mereka berasal dari sekte yang sama.
Thailand ditangkap oleh seorang parubaya yang tampak seperti hantu yang digantung. Matanya benar-benar putih dan dicerminkan sangat panjang, energi darah yang cukup besar terpancar dari tubuhnya, mengungkapkan bahwa dia adalah orang suci kuno. Bolehkah aku mendapatkannya? Li Qiye tersenyum setelah melihat para undangan ini. Semua orang mempublikasikan pandangan mereka ke Li Qiye. Kultivator yang menangkap Thailand menangkupkan tangannya dan berkata, kamu pastilah bangsawan muda Li. Li Qiye dengan acuh tak acuh berkata, jika Anda tahu siapa saya, maka Anda harus tahu apa yang saya katakan sebelumnya. Kultivator itu dengan cepat menjawab, Li bangsawan muda, kami di sini untuk masalah yang berbeda. Saya seorang tetua dari Sekte Tombe School. Mayat raja dari sekte kami menghilang, dan saat kami mengejar, dia bersembunyi di persembunyian ini. Kemudian, Li Qiye terkekeh mendengarnya. Dia kitab suci kematian yang mampu mengendalikan semua undead berkembang. Bagaimana mungkin dia tidak tahu jika ada mayat raja yang bersembunyi di bawah tanah di pendinginnya ini? Penatua itu buru-buru berkata, kami telah menghabiskan banyak upaya untuk merawat mayat raja ini. Saat ini, kami ingin menggali ini untuk memagari. Dia berdehem sebelum melanjutkan, nona muda ini salah memahami kami dan tidak mengizinkan kami menggali di sini, jadi saya tidak punya pilihan selain menenangkannya sedikit. Saya harap bangsawan muda Li dapat bersimpati dengan masalah kita. Pada akhirnya, mayat raja ini sangat merugikan kami dan kami tidak akan bisa menjawab senior kami jika kami kehilangannya. Jadi mohon, bermurah hati dan izinkan kami menggali ini. Kami akan mengganti kerugian apapun. Ini adalah rencana Zheng Fei. Izinkan Sekte Tombe School datang dengan alasan untuk menggali, tidak ada yang lebih baik jika Li Qiye memberi izin. Kemudian, mereka bisa melihat apakah ada harta karun di sini. Jika memang ada harta karun, maka mereka akan menggunakan segala macam alasan untuk menyitanya. Terlebih lagi, jika hutan tersembunyi itu benar-benar keluar, jurang mereka akan mengirim pasukan dalam jumlah besar ke sini. Pada saat itu, bahkan jika Li Qiye tidak setuju, itu tidak lagi menjadi tanggung jawabnya. Di sisi lain, penolakan dari Li Qiye juga tidak masalah. Kemudian mereka bisa menuduh Li Qiye melakukan kejahatan pencurian mayat raja dari Sekte Tombe School. Dengan itu, mereka akan memiliki moral yang tinggi. Li Qiye sangat terhibur. Skema semacam ini, dia hanyalah permainan anak-anak. Meskipun dia tidak yakin siapa dalang sebenarnya, dia langsung mengetahui apa yang diinginkan Sekte Tombe School setelah mendengar kata-kata mereka. Gali menyimpan ini. Li Qiye mengangkat kelopaknya. Jika beberapa orang ingin mati, maka dia akan senang hati menyenangkan mereka. Dia dengan santai berkata, saya percaya sekte Anda telah mendengar bahwa Kelantai berada di bawah perlindungan saya. Penatua itu menjawab, kami telah mendengar hal ini sebelumnya, namun kami harap Anda dapat memahaminya. Kehilangan mayat raja adalah masalah serius, jadi kita harus menggali hal ini. Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan. Yakinlah, bangsawan muda, kami akan bertanggung jawab atas segala kerusakan yang terjadi pada Anda dan Kelantai. Li Qiye mengulurkan sebelum perlahan menjawab, kata-kata yang menyenangkan, tapi aku hanya punya satu hal untuk dikatakan. Enyahlah sekarang atau tinggalkan pikiranmu di sini. Sesederhana itu, Yang Nobel menyatakan terlalu agresif. Ekspresi tetua itu tenggelam, mayat raja kita adalah harta yang tak ternilai harganya. Jangan bilang padaku bahwa kamu ingin merebutnya. Tetua itu akhirnya mengambil kesempatan untuk menuduh Li Qiye melakukan kejahatan ini. Jika berhasil, maka mereka punya alasan untuk melancarkan serangan. Li Qiye bahkan tidak mengedipkan matanya dan berkata, satu peringatan terakhir, biarkan saja, atau tinggalkan saja kepalamu. Li Qiye, jangan terlalu lancang. Elder, telah mencapai tujuan dan siap mundur. Dia dengan dingin berkata, jangan berpikir bahwa Sekte Tombe School kita begitu mudah diintimidasi. Jika kamu mencuri mayat raja kami, jangan salahkan kami atas apa yang akan terjadi. Dengan itu, tetua itu menuangkan mata ke arah murid lainnya. Mereka memegang platform dao kecil sambil melantunkan mantra misterius dan licik. Klak, klak, klak. Dari pemanggilan mereka, kerangka yang tak terhitung jumlahnya keluar dari platform mereka. Mata mereka berkedip dengan lampu merah. Terlebih lagi, mereka memancarkan semua energi jahat yang kuat. Mereka cepat dan ada pula yang terbang, ini adalah kekuatan yang cukup hebat.
Ledakan. Tetua itu memanggil kerangka yang lebih kuat. Itu adalah seorang ksatria kerangka dengan aura menakutkan yang mengendarai mayat drakonik. Meskipun sekte tersebut menganggap diri mereka setan, banyak keturunan lain yang tidak berpikir demikian. Rumor mengatakan bahwa patriark sekte tersebut adalah mayat yang berubah menjadi iblis, memungkinkan dia memanggil orang mati. Dapat dikatakan bahwa sekte ini adalah satu-satunya garis keturunan di dunia pengobatan batu yang dapat memanggil mayat. Sejak hari pertama budidaya, murid barunya akan melatih mayat milik mereka sendiri. Mayat-mayat ini, seringkali, bahkan lebih kuat dari pengontrolnya. Li Qiye, kami tidak akan membiarkan pencurian ini dibiarkan begitu saja. Tetua itu berteriak ketika mereka memerintahkan kerangka mereka untuk menyerang Li Qiye. Pada saat yang sama, mereka mulai mundur karena mereka tidak ingin bertarung langsung dengan Li Qiye. Tujuan mereka adalah menangkap Li Qiye, dan hal itu telah tercapai, jadi mundur adalah tindakan selanjutnya. Sementara itu, para tetua juga telah menangkap Thailand. Jika perlu, dia akan menggunakan dia sebagai sandera untuk mengancam Li Qiye. Gemuruh, bumi berguncang karena penyerbuan. Di bawah kendali para murid Tombe School, pasukan kerangka ini bermanuver menuju Li Qiye dengan momentum yang agresif. Hal ini terutama berlaku untuk kerangka ksatria. Rupanya ia adalah jenderal di medan perang karena ia mengambil barisan depan dengan kekuatan yang tak terhentikan dan mampu mencapai bumi. Brengsek, kura-kura tua itu kaget melihat pemandangan yang begitu mengerikan. Dia memucat karena ketakutan dan segera membenamkan kepalanya kembali ke dalam cangkang kerasnya. Li Qiye hanya tersenyum melawan serangan kerangka yang mendekat. Dia berdiri diam tanpa bergerak. Saat kerangka ini mendekat, energi kematian muncul dari tubuh Li Qiye bersamaan dengan bab kematian. Dengan gebrakan, bab kematian yang diciptakan oleh hukum-hukum yang tak terhitung jumlahnya memancarkan sinar cahaya. Hukum ini langsung menembus tubuh kuat kerangka ini, menyebabkan mereka berdiri diam di tempat seolah membatu. Pergi. Tetua dan murid terkejut setelah melihat hal ini terjadi. Mereka segera mengeluarkan lebih banyak nyanyian untuk mendapatkan kembali kendali atas kerangka mereka. Namun, kerangka itu tidak bereaksi sedikit pun. Pikiran mereka hampir hancur karenanya. Meskipun mereka telah mendengar bahwa Li Qiye dapat memanggil undead, sekte mereka sangat yakin bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menandingi mereka dalam hal ini. Patriarki mereka adalah tirani dari banyak sekali mayat. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa kitab suci kematian adalah salah satu dari 9 kitab suci yang terhebat. Dibandingkan dengan seninya, teknik pengendalian mayat mereka tidak signifikan dan tidak mampu mencapai puncak. Setelah mengunci dan mengambil alih kerangka ini dengan menggunakan bab kematian, mereka sepenuhnya berada di bawah kendali Li Qiye. Kerumunan Tombe School ingin lari dari rasa takut, tapi Li Qiye tersenyum, kamu masih ingin melarikan diri setelah datang ke sini. Dalam sepersekian detik, bab kematian menciptakan ledakan keras saat mengaktifkan potensi maksimal dari kerangka ini, mereka sekarang bahkan lebih kuat dari sebelumnya ketika mereka dikendalikan oleh tuan aslinya. Ledakan, mayat hidup ini maju dengan niat membunuh terhadap para penggarap lainnya. Kembali, kelompok itu mencoba menggunakan hukum mereka untuk mengendalikan kerangka, tapi undead ini tidak mendengarkan perintah mereka. Dalam waktu singkat, seorang murid terbunuh oleh kerangkanya sendiri. Tetua itu ingin menangkap Thailand dan melarikan diri. Namun, dia bahkan tidak bisa mengambil 2 langkah ke depan sebelum Li Qiye muncul di hadapannya dan menyalakan lampu. Tetua itu dengan cepat menjadi pucat. Namun reaksinya masih cukup cepat. Dia segera mencengkeram leher Thailand dan berteriak, kamu, jangan datang ke sini atau aku akan membunuh dulu. Li Qiye menatapnya dan tersenyum, kamu harus tahu bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengancamku. Saat kata-kata Li Qiye keluar, darah keluar kemana-mana. Kedua tangan yang memegang Thailand langsung terkoyak, dia sudah berada dalam pelukan Li Qiye. Kamu baru berada di level ini namun kamu masih berani datang dan mengancamku. Li Qiye melemparkan tangan tetua itu ke tanah dan mengamatinya. Tetua yang terpotong-potong itu berteriak. Dia sudah terluka, jadi dia langsung dibunuh oleh ksatria kerangka yang dia panggil. Tidak, tiba-tiba, terdengar di mana-mana. Banyak murid yang mati karena kerangka. Hanya 3-5 yang berhasil melarikan diri. Pendingin memenuhi dalam waktu singkat darah saat mengalir ke tanah berlumpur.
Banyaknya letaknya di tanah ditambah kerangka yang berdiri di sana membuat malam ini semakin menakutkan. Glitch. Setelah ikatan Thailand dilepas, dia tidak bisa menahan muntah berulang kali setelah melihat adegan ini. Dia telah melihat darah dan kematian berkali-kali sebagai seorang jenderal, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat kerangka membantai para penggarap. Oh man, kura-kura tua itu mengintip dari cangkangnya dan memucat juga. Dia bergidik saat melihat kerangka undead ini, diliputi oleh sensasi atmosfer. Li Qiye menatap Thailand yang sedang muntah-muntah dan dengan malu-malu berkata, dalam beberapa hari ke depan, tetaplah di dalam untukku dan berhenti melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kalau tidak, aku akan melemparkanmu ke lokasi paling menakutkan di dunia ini. Dengan itu, dia melangkah masuk. Setelah muntah sebentar, Thailand menjadi semakin pucat. Dia diam-diam berdiri di sana dan tidak ingin berdebat melawan Li Qiye. Gantungkan kepala mereka di pintu. Ketika dia sampai di pintu, Li Qiye memerintahkan kura-kura itu sebelum menghilang ke dalam ruangan. Penyu hanya bisa meratakan nasibnya. Bagaimana mungkin dia berani untuk tidak mendengarkan? Tapi bukankah tindakan itu akan membuat tersinggung sekte Tombe School? Namun, di mata Li Qiye, membunuh orang bukanlah masalah besar. Pada hari kedua, Su Mingchen dari negeri penggembala lembu buru-buru datang berkunjung. Dia tidak pamer sama sekali dan bahkan berubah menjadi orang yang berbeda dan diam-diam datang ke Kabupaten Api Surgawi. Ya Tuhan, apakah kamu benar-benar membunuh semua orang dari sekte Tombe School? Kaki Su Mingchen gemetar setelah melihat tengkorak yang tergantung di luar pintu masuk lantai. Dia menatap Li Qiye dengan ekspresi aneh, seolah-olah dia baru saja makan labu pahit. Li Qiye menjawab dengan acuh tak acuh, mereka sudah mati, apa masalahnya? Ekspresi pahit Su Mingchen tidak meninggalkan wajah lamanya. Kepalanya hampir meledak, hal yang paling tidak ingin dilihatnya telah terjadi. Bos, apa yang harus saya lakukan? Saat ini, orang-orang dari sekte Tombe School dan suku Iblis Suci sedang mengumpulkan murid-murid mereka. Mengatakan bahwa kamu mencuri mayat raja mereka. Su Mingchen meringis. Dia menerima berita ini pagi-pagi sekali dan sangat ketakutan, jadi dia segera berlari ke sini. Apa lagi yang bisa kamu lakukan? Li Qiye menatapnya, kamu harus melakukan apa yang harus kamu lakukan. Itu bukan masalah besar bahkan jika kamu memberitahu Heavenhoof Raffin. Su Mingchen terlonjak setelah mendengar ini dan segera bersumpah, bos, biarkan surga menjadi saksiku, orang rendahan ini pasti tidak memberitahukan jurang. Jika tidak, saya tidak akan muncul di sini. Tidak perlu khawatir tentang hal itu. Li Qiye mewakili lengan bajunya dan berkata, masalah ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu kendalikan. Su Mingchen hanya bisa menghela nafas setelah mendengar ini. Dia benar-benar tidak beruntung kali ini, bintang yang tidak menyenangkan ini menyebabkan dia kurang tidur dan nafsu makannya. Dan sekarang, dia bahkan menyebabkan banyak masalah. Mungkin negaranya akan segera dilanda perang. Su Mingchen tidak bisa menahan diri untuk tidak memohon, bos, tidak bisakah Anda berkompromi sama sekali? Kompromi? Kenapa harus saya? Li Qiye meliriknya dan tersenyum, aku tidak berkompromi bahkan melawan kerajaan alkimia, jadi mengapa aku harus bergabung dengan sekte Tombe School? Su Mingchen setuju, tapi pemuda ini mengatakan yang sebenarnya. Pria ganas ini bahkan membunuh dewa raja dari kerajaan dan keluar dengan baik-baik saja. Mengapa dia peduli dengan sekte Tombe School? Kamu hanya berpura-pura tidak tahu apa-apa dan mengatakan bahwa kamu sedang tertidur dalam pencahayaan, tetap bersembunyi. Li Qiye memandangnya, jika ada sesuatu yang harus kau lakukan, beritahu orang-orang di Kabupaten Api Surgawi untuk pergi sementara. Dalam beberapa hari ke depan, beberapa orang keji lainnya akan datang. Baiklah, saya akan mengirimkan perintah. Su Mingchen menghela nafas untuk terakhir kalinya sebelum pergi. Seperti yang dikatakan Li Qiye, tidak ada yang bisa dia lakukan saat ini. Dia tidak mampu menyentuh perasaan Li Qiye atau sekte Tombe School, jadi dia hanya bisa berperan sebagai kura-kura dengan kepala tersembunyi di dalam cangkangnya. Saat itu malam hari setelah dia pergi. Para ahli dari sekte Tombe School belum datang, tapi ada sesuatu yang lebih aneh terjadi. Itu adalah malam yang sangat sepi. Karena berkemah yang dipenuhi rumput pembohong di sekitar kelantai, pemandangan menjadi sangat melankolis. Apa ada orang di sini? Suara samar dan terdengar di telinga semua orang. Thailand adalah orang pertama yang bangun.
Namun, suara yang bergema di telinga membuatnya tertidur lebih nyenyak. Siapa ini? Kura-kura tua itu lahir di alam pembohong, jadi dia sangat berhati-hati. Dia melompat setelah mendengar suara ini. Ini aku, apakah ada orang di sini? Suara itu terus menyerang telinga penyu. Kura-kura yang berhati-hati menjadi rileks setelah mendengar suara ini, dia juga terhipnotis hingga tertidur lelap. Malam menjadi sunyi sekali lagi. Akhirnya, seseorang memasuki rumah Tai. Langkahnya sangat ringan seolah dia adalah hantu di keheningan malam. Itu adalah seorang pria muda dengan pakaian yang sangat berwarna dan menarik perhatian. Siapapun pasti kaget setelah melihat wajahnya karena melonjaknya ayam. Ini adalah iblis dengan tubuh manusia dan kepala ayam. Terlebih lagi, iblis ini memiliki 4 mata, masing-masing bulat dan besar. Mereka terlihat bahkan di tirai malam seolah-olah itu adalah batu berharga. Pemuda itu datang untuk memeriksa Thailand terlebih dahulu, lalu kura-kura tua itu. Dia mengangguk puas setelah melihat mereka berdua tertidur lelap. Akhirnya, setan ayam jago ini tiba di kamar Li Qiye. Li Qiye juga tidur di sana dengan damai. Setelah melihat Li Qiye di bawah pengaruh sihirnya, iblis itu tidak dapat menahan tawanya yang egois dan berkata, semua orang menyebut Li Qiye ini sebagai makhluk buas yang mengerikan, namun apakah ini yang terbaik yang dapat ia lakukan? Hahaha, hipnotisku tidak terpecahkan dan bisa langsung membuatnya terpesona dalam sekali jalan. Dia terus menjangkau sambil merasa cukup puas pada dirinya sendiri, tidak masalah apakah dia Li Qiye atau Li Baye, aku harus membawanya terlebih dahulu lalu menginterogasinya nanti. Dengan itu, dia mengulurkan tangan untuk meraih Li Qiye. Saat ini, Li Qiye tiba-tiba membuka matanya. Hal ini membuat iblis itu melompat mundur beberapa langkah. Kamu tidak terhipnotis. Iblis itu menatap Li Qiye dengan tidak percaya, mustahil, hipnotisku tidak ada duanya. Li Qiye perlahan bangkit untuk melihat iblis itu dan dengan santai berkata, basilis cukup langka, terutama yang bermata 4. Kamu kenal aku. Iblis itu terkejut, tapi kemudian dia menjadi sangat bangga dan tertawa, sepertinya ketampananku telah menyebar luas ke seluruh dunia. Bahkan karakter rendahan sepertimu pun tahu siapa aku. Hehehe, aku bisa dengan mudah membayangkan betapa terkenalnya aku sebagai basilis bermata 4. Li Qiye terkekeh pada iblis yang sombong itu dan berkata, tentu saja saya kenal suku basilis. Di masa lalu, saya pernah merebus beberapa anggotanya sebelumnya. Rasanya tidak buruk, meski tidak sebagus daging naga, masih bisa dianggap sebagai makanan lezat di dunia ini. Pantatku, setan itu segera melompat dan berteriak, Li, hentikan omongan kosongmu. Tahukah Anda betapa kuatnya suku basilis saya? Kami adalah ras dewa mulia di dunia pengobatan batu. Anda benar-benar berani membuat marah orang-orang kami. Lihat aku merebusmu sebaliknya. Seperempat matanya dengan cepat bergeser dan mengeluarkan sinar yang sangat aneh. Saat cahaya ini menutupi tubuh Li Qiye, terdengar dengungan aneh. Li Qiye langsung membatu hingga menjadi patung. Iblis itu dengan angkuh menyatakan setelah melihat proses membatunya berhasil, hahaha, bocah manusia yang bodoh. Berani menggertak karena memakan rasku kali ini aku akan membawamu kembali dan melemparkanmu ke dalam panci dan menggunakan waktuku untuk merebusmu. Yang tampan ini sudah hidup lama sekali, tapi aku belum puas dengan daging manusia. Retakan, namun, dia tidak punya banyak waktu untuk mencarinya. Suara pecahan batu terdengar saat batu-batu di tubuh Li Qiye pecah dan jatuh ke tanah. Seringai iblis itu dengan cepat membeku. Dia menatap Li Qiye seolah-olah dia adalah hantu dan menunjuk ke arahnya, tidak mungkin. Biarpun aku tidak bisa terpesona, tidak mungkin menghilangkan sifat membatu kami kecuali kami sendiri yang menghilangkannya. Li Qiye menamparkan nepuk tanah di bahunya dan memutarnya, keahlianmu masih kurang. Sebenarnya aku mengira keempat matamu akan jauh lebih kuat dari ini, tapi kamu bahkan tidak menggunakan hingga 30% dari potensinya, sungguh mengecewakan. Wajah iblis itu menjadi merah. Bahkan dalam mimpinya pun dia tidak berharap Li Qiye mampu menahan ketakutannya. Harus diketahui bahwa sukunya memiliki 2 kemampuan hebat. Yang pertama adalah pemikatan dan yang lainnya membatu, tidak ada yang berani menatap mata mereka karena hanya suku mereka yang mampu menghilangkan membatu tersebut. Kemampuan bawaan dari basilis bermata 4 bahkan lebih kuat. Mereka seharusnya bisa membatu para raja surgawi, dan dia jelas-jelas membekukan Li Qiye.
Namun, pembatuan itu tiba-tiba dibatalkan. Basilis tentu saja tidak mengetahui bahwa Li Qiye telah mengembangkan fisik ketidaksempurnaan kekosongan. Terlebih lagi, itu berasal dari kitab suci fisik itu sendiri, jadi meskipun kemampuannya membatu sukunya sangat menantang, itu tidak ada gunanya jika dibandingkan dengan fisik Li Qiye. Basilis sangat ketakutan. Pertama, daya pikatnya tidak berguna dan sekarang efek membatunya hilang. Ini sudah menjadi kartu terkuatnya. Dia tahu bahwa dia telah menendang pintu baja. Dia segera berubah pikiran dan memutuskan untuk lari. Namun, tepat ketika dia berbalik, Li Qiye sudah muncul di hadapannya. Sebelum dia bisa melakukan serangan balik, Li Qiye mencengkeram dan mengangkatnya ke udara. Bos, aku hanya bermain-main denganmu, itu hanya lelucon kecil. Setelah ditundukkan, Basilis langsung menampilkan senyumannya yang paling cemerlang dan mempesona, setidaknya menurut pendapatnya sendiri. Li Qiye dengan santai melemparkannya ke tanah dan tersenyum. Basilis bermata empat, kan? Saya mendengar bahwa Basilis dengan 4 mata dapat melihat menembus waktu dan memata-matai yin dan yang. Baiklah, tataplah mataku dan lihatlah apa yang benar-benar dianggap sebagai keabadian. Dengan itu, dia memegang dagu Basilis agar mata mereka bisa bertemu. Li Qiye membuka matanya lebar-lebar saat matanya menjadi sangat dalam. Menembus mata Li Qiye sepertinya membawa mereka berdua ke masa lalu, menjanjikan sungai waktu dari satu generasi ke generasi lainnya. Ini adalah lautan darah yang tak berujung dengan tulang yang tak terhitung jumlahnya. Jeritan tenggelam di langit, dewa yang tak terhitung jumlahnya dibantai di cakrawala. Di lapangan, banyak eksistensi yang telah menyapu generasi mereka sedang dipanen. Basilis itu ketakutan setelah menatap mata Li Qiye. Ini adalah perang tanpa akhir yang penuh dengan kekejaman yang mewarnai 9 dunia menjadi merah. Semua ini akan mengejutkan keberadaan apapun. Bos, tolong ampuni aku. Basilis pucat itu basah oleh keringat dingin. Dia terjatuh ke tanah dan hampir mengotori celananya. Li Qiye melepaskannya dan dengan santai berkata, suku Basilis kaemu benar-benar berani melakukan manuver melawanku. Apakah kalian semua lupa bagaimana alam binatang ilahi dihancurkan di masa lalu? Bos, saya punya mata tapi mungkin juga buta. Saya tidak tahu bahwa Anda adalah eksistensi yang tak terkalahkan selama ribuan tahun. Basilis bermata empat dengan cepat menyanjung Li Qiye. Li Qiye menatap dengan satu jangan menyanjung. Saya bisa mengampuni hidup Anda, tapi apa yang harus Anda tukarkan? Basilis dengan cepat menjawab, bos, saya bisa memberitahu Anda sebuah rahasia. Hehehe, aku yakin bos pasti ingin mendengar berita ini. Benarkah? Berita macam apa? Li Qiye dengan santai memandangi Basilis itu. Faktanya, reptil ini pasti sudah mati jika Li Qiye ingin membunuhnya. Bos, kamu harusnya tahu betul bahwa suku Basilis kami jarang keluar karena kami senang tinggal di sarang kami. Kalau begitu, kenapa aku lari ke lokasi terpencil ini? Basilis buru-buru mencoba menjelaskan keadaannya. Li Qiye melirik ke arah, baiklah, biarkan saja, jangan berputar-putar bersamaku. Apapun pesan yang dikirim Raja Burung kepadaku. Basilis itu benar-benar ketakutan sebelumnya, jadi dia segera mengungkapkan semuanya. Dia datang kepadaku dan mengatakan bahwa ada harta karun di Klantai, jadi aku menggali ke sini. Saya tidak menyangka akan melihat bos di sini. Oh, sejak kapan sukumu menjadi miskin hingga harus menggali harta karun? Jika aku mengingatnya dengan benar, perbendaharaan sukumu tidak seburuk itu. Li Qiye perlahan berbicara. Basilis menggosok kedua telapak tangan dan tertawa, bos sangat bijaksana. Tentu saja saya tidak akan datang ke sini untuk mendapatkan harta karun biasa. Hanya saja Raja Burung memberitahuku bahwa harta karun Klantai sangat luar biasa dan ada di alam binatang ilahi yang lama. Li Qiye membukakan matanya. Zheng Fei ini memang sedikit mampu. Namun, rahasia masalah ini bukanlah sesuatu yang seharusnya dia ketahui. Jika orang seperti dia bisa mengetahuinya, maka orang lain juga akan bisa mengetahuinya. Mereka pasti sudah menyita barang itu sejak lama. Li Qiye menatap Basilis, Zheng Fei benar-benar mengatakan itu padamu. Dia bukanlah seseorang yang bisa mengetahui cerita di balik Klantai. Basilis dengan cepat menjawab, saya juga berpikir begitu. Saya takut dia menipu saya, jadi saya menganyainya secara ekstensif. Dia mengatakan bahwa orang bernama Cloud Soaring yang mulia ini terjadi.
Terlebih lagi, Yang Mulia ini mengetahui tentang perhitungan Ye Qingcheng. Kamu Qingcheng. Li Qiye menjadi serius. Dia sekarang mengerti bahwa Dalang sebenarnya bukanlah sekte Tombe School atau Sheng Fei, melainkan Ye Qingcheng. Dua yang pertama tidak lebih dari umpan meriam. Li Qiye tidak bisa menahan senyumnya saat ini. Ye Qingcheng ini benar-benar berusaha mendorongnya ke ambang kematian. Haha, bos, aku tahu banyak tentang Ye Qingcheng ini. Basilis menyadari bahwa Li Qiye tidak ingin membunuh, jadi dia menjadi berani dan ingin menjilat. Li Qiye meliriknya, oh, pernahkah kamu melihat Ye Qingcheng sebelumnya? Tidak masalah karena suku kami sudah mengetahui identitas aslinya sejak lama. Basilis itu tertawa, semua orang tahu bahwa Ye Qingcheng ini adalah batu pamungkas kerajaan tepi berbatu, tapi sangat sedikit yang mengetahui bahwa dia mempunyai hubungan erat dengan Bian Biswart yang lama. Kamu tidak perlu memberitahuku sesuatu yang sudah aku ketahui. Li Qiye mengibaskan lengan bajunya dengan acuh tak acuh. Basilis itu tertawa dan menggosok kedua telapak tangan dengan canggung sebelum bertanya, "Bos, bolehkah saya pergi sekarang?" Li Qiye hadir sekali lagi yang membuatnya gemetar di dalam. Li Qiye kemudian berkata, "Tahukah kamu mengapa alam binatang ilahi dihancurkan pada tahun itu?" "Hehe, aku tahu satu atau dua hal tentang itu." Basilis dengan penuh semangat menjawab, "Tahun itu, alam binatang sedang bullish dan berpikir bahwa ia tidak terpecahkan di dunia ini. Sayangnya, mereka menyentuh seseorang yang mereka tidak mampu menyentuh perasaannya. Pada akhirnya, mereka dihancurkan sepenuhnya dengan ledakan keras. Seluruh kubah langit mereka terseret turun dari langit. Saya mendengar bahwa pemandangan itu benar-benar spektakuler." Dia menjilat bibir yang kering saat ini. Meskipun dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, para senior di sukunya mengatakan bahwa pertempuran tahun itu sangatlah kejam. "Tahukah kamu bahwa dahulu kala, suku Basiliskayemu juga merupakan bagian dari alam binatang ilahi?" Li Qiye berkata dengan santai. Ekspresi Basilis dengan cepat berubah setelah mendengar ini. Dia dengan canggung tersenyum, "Bos, kamu hanya mempermainkanku. Suku Basilis kami hanyalah suku kecil yang mengetahui tempat kami. Kami tidak memiliki kesamaan dengan alam binatang, tidak ada kesamaan sama sekali." Bahkan para senior di suku mereka tidak mau membicarakan hal ini, itulah sebabnya Basilis terkejut setelah masalah ini diangkat. Li Qiye mengabaikan Basilis dan melanjutkan, "Mengapa dunia binatang dihancurkan sementara suku Basiliskayemu lolos dari bencana tanpa cedera? Apa kamu tahu kenapa? Itu karena nenek moyangmu cerdas dan punya rasa kesopanan. Mereka meninggalkan pertarungan sejak awal, itulah sebabnya sukumu terus ada hingga sekarang. Bos, tolong berhenti main-main denganku." Basilis merasa bahwa hal ini tabu dan tidak dapat dilanjutkan lagi. "Anda harus memahami apa yang ingin saya katakan." Li Qiye memandangnya lalu melemparkannya seutas tali dan berkata, "Ikat dirimu." Basilis tidak mengucapkan kata pun dan langsung mengikat dirinya erat-erat tanpa kesalahan. Orang akan sulit percaya bahwa seseorang bisa mengikat dirinya dengan baik. Li Qiye melihat ke arah Basilis yang telah mengikat dirinya ke dalam adonan goreng. Sementara itu, Basilis takut kalau Li Qiye masih marah dan langsung bersumpah, "Bos, mohon jangan khawatir, si ganteng ini, tidak, si rendahan ini tidak akan keluar dari klantai." Sepertinya menjadi pintar adalah sesuatu yang masih diwariskan di suku Basilis. Li Qiye dengan lembut mengangguk. Basilis sama sekali tidak senang dengan ucapan sarkastik itu. Bahkan, dia menganggapnya sebagai pujian. Ketika Thailand dan kura-kura tua itu terbangun, mereka melihat Basilis yang menakutkan seperti sepotong roti dan cukup mengejutkan. Thailand tidak tahu apa yang terjadi. Dia hanya manusia biasa, jadi dia tidak dapat mengingat apapun setelah dihipnotis. Basilis, kura-kura tua itu kaget setelah melihat sosoknya. Dia pernah mendengar tentang suku ini sebelumnya jadi dia mengerti bagaimana dia dihipnotis. "Apa yang kamu lihat?" Reptil adonan goreng itu meneriaki kura-kura tua itu dengan penampilan yang mengesankan, "Lihat aku sekali lagi dan lihat apakah aku akan mengubahmu menjadi sup atau tidak." Kura-kura itu selalu meringkuk, jadi setelah dimarahi oleh Basilis, dia langsung membuka kembali ke cangkangnya dan tidak berani berkata apa-apa lagi. Li Qiye menamparkan kepala Basilis dan sambil tersenyum menegur, "Jangan mencoba sensasi keren. Apa yang menakjubkan dalam mencoba menakut-nakuti seorang penggarap gelandangan?" Basilis segera membalas senyumannya, "Bos, saya tidak melebih-lebihkan,
tetapi saya adalah seorang jenius yang perkasa dan berkuasa. Saya benar-benar tidak menyebutkan yang lemah, tetapi saya dengan santai memilih orang-orang jenius dan dewa. Saya ingat saat itu ketika saya bepergian keliling dunia, kaki saya akan menginjak-injak 3 alam dan tinju saya akan menghantam banyak sekali ras. Basilis terus menyombongkan diri tanpa henti tanpa terlihat akhir. Li Qiye dengan santai menambahkan, jika kamu mampu membuat dirimu terdengar baik, bawalah kepala Ye Qingcheng kembali untukku. Basilis segera mendengarnya. Ekspresinya memerah saat dia dengan cepat menjawab, haha, bos, selebriti seperti Ye Qingcheng harus menerimamu. Hanya ketika Anda menginjak-injaknya untuk mencapai puncak, peringkat Anda akan menjadi lebih terkenal. Sedangkan untuk orang kecil seperti Raja Burung itu, serahkan saja padaku. Aku akan segera membawanya ke sini. Li Qiye mengabaikan Basilis yang sombong dan pergi keluar sementara binatang yang mengikutinya seperti ekor. Li Qiye duduk di depan monumen dan bersiap untuk memulai nyanyian hariannya. Basilis juga melihat monumen itu dan mengamatinya dengan cermat. Setelah beberapa saat, dia memuji, luar biasa, tablet batu ini jelas merupakan harta karun yang luar biasa, tidak heran mengapa bocah nakal Zheng Fei mengatakan bahwa ada sesuatu di sini, di klan Tai. Dalam hal pengetahuan, Basilis jauh lebih berpengetahuan dibandingkan kura-kura tua dan Thailand. Suku mereka memiliki bakat cemerlang, ditambah Basilis bermata 4 memiliki sepasang mata ekstra dibandingkan kerabatnya, jadi dia memiliki bakat yang lebih luar biasa dalam menilai harta karun. Li Qiye menatap Basilis itu dan bertanya, apakah perbendaharaan sukumu masih ada di sana? Basilis terkejut setelah mendengarnya. Dia segera menenangkan diri dan memaksakan diri untuk tersenyum, bos, saya hanya seorang anak kecil, jadi saya tidak tahu apa-apa tentang itu. Tidak baik berbaring di depanku. Li Qiye dengan acuh tak acuh berkata, ditambah lagi, jika aku menginginkan perbendaharaanmu, apakah aku harus menunggu sampai sekarang? Baiklah. Basilis mencoba berpikir bodoh, bos, saya harus kembali ke dalam sekarang karena Anda sedang sibuk. Oleh karena itu, dia berbalik dan pergi. Jika Anda memiliki kesempatan untuk kembali hidup-hidup, beritahu orang yang lebih tua untuk menyiapkan harta itu. Li Qiye dengan santai berkata, mungkin akan ada gunanya di masa depan. Basilis menjadi kaku setelah mendengar ini. Sedetik kemudian, dia buru-buru memasuki ruangan karena dia tidak berani berlama-lama di luar. Pada saat yang sama, sebuah pertemuan sedang berlangsung di Heavenhoof Ravine. Itu diketuai oleh Master Jurang, dan semua tetua hadir. Topik pembahasannya adalah Li Qiye. Membunuh murid dan tetua kita namun masih berani berjalan di wilayah kita, Li Qiye ini terlalu sombong. Apakah menurutnya jurang kita kosong? Seorang tetua berbicara dengan marah. Tetua lainnya berkata kepada sang penguasa jurang, Guru, izinkan kami mengeluarkan senjata pemerintahan. Kami akan mengenangnya. Li Qiye bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Sebuah suara yang menyenangkan muncul. Duduk di kursi paling bawah di ruangan itu adalah seorang gadis berusia sekitar 20 tahun. Dia memiliki aura yang mulia dan anggun, terlihat jelas bahwa dia adalah wanita yang luar biasa. Semua tetua tidak bisa melihat ke arahnya. Meskipun mereka semua di sini memiliki otoritas yang gadis besar, mereka menaruh kepercayaan besar pada ini. Namanya adalah Miao Chan, putri dari penguasa jurang. Saat ini, semua orang di dunia ini tahu bahwa ahli jurang muda yang paling jenius dan terkuat adalah Pangeran Gagak Emas. Namun, sangat sedikit yang tahu bahwa ada seorang jenius yang lebih luar biasa di jurang ini, Miao Chan. Dia adalah orang jenius nomor 1 di jurang itu. Bakatnya jauh lebih baik daripada sang pangeran, belum lagi kecerdasannya yang luar biasa. Dia dan sang pangeran adalah kekasih masa kecil yang tumbuh bersama. Miao Chan lebih tua dan mulai memagari lebih awal. Dia menyukai pangeran sejak usia muda. Oleh karena itu, ketika jurang sedang memilih keturunan utama mereka dan semua tetua menjunjung tinggi dia kehilangan posisinya sehingga sang pangeran akan dipilih. Cintanya hanya tumbuh seiring berjalannya waktu. Untuk membantu menjadi terkenal, dia rela mundur ke dalam ketidakjelasan. Oleh karena itu, dunia hanya tentang mengetahui Pangeran Gagak Emas dan bukan tentang Miao Chan, yang bahkan lebih cemerlang dari sang pangeran. Meski begitu, jurang masih memperlakukannya sebagai rahasia kandidat untuk dandan.
Miao Chan dengan tenang berbicara, siapakah Li Qiye? Tidak perlu mendesak untuk mengatakan lebih banyak karena saya yakin para tetua di sini semua mengerti. Dia membunuh Dewa Raja dari kerajaan, dan apa hasilnya pada akhirnya? Kerajaan tidak membalas sedikit pun. Sejujurnya, jurang kita tidak menentang kerajaan alkimia. Miao Chan, Li Qiye memang monster, tapi dia tidak dapat dikendalikan sejauh itu. Seorang tua menjawab, dia adalah guru Zheng Fei dan ingin memberikan kesempatan untuk membuktikan kemampuannya. Dia melanjutkan, dia hanya berani menggemparkan kerajaan saat itu karena dia memiliki Phoenix. Burung abadi memang tidak ada duanya. Namun, tanpa burung itu, seberapa kuatkah dia? Kami memiliki beberapa senjata pemukulan, dan 2 senjata asli. Saya tidak percaya para tetua akan gagal menekan Li Qiye bersama mereka. Apakah dia lebih kuat dari Ye Qingcheng? Apalagi Ye Qingcheng tidak bisa melawan kita semua sendirian. Miao Chan membalas, saya tidak tahu apakah Li Qiye lebih kuat dari Ye Qingcheng atau tidak, tapi Li Qiye bukanlah orang bodoh. Jangan sampai terkecoh dengan sikap arogan dan agresif yang ia tunjukkan saat seenaknya membuat onar kemana-mana. Saya telah membaca semua berita tentang dia. Setiap kali dia mengambil tindakan, dia selalu yakin akan kemenangan. Sikap sombongnya hanya tipu muslihat untuk memancing orang lain. Setiap langkahnya diperhitungkan. Misalnya, kenapa dia tidak langsung menyerang kerajaan dan malah bersembunyi? Dia memilih untuk membelah tanah leluhurnya dan mengambil esensi surgawi dari pembuluh darahnya untuk memperkuat burungnya. Ini membuktikan bahwa dia jelas punya rencana sejak awal dan bukannya bertindak secara tiba-tiba. Dia dengan hati-hati membuat persiapan untuk langkah selanjutnya. Dia kemudian melanjutkan dengan nada yang lebih serius, semua orang hanya memperhatikan kesombongan dan niat membunuh, tidak ada yang memperhatikan saat-saat tenangnya. Di mataku, saat itulah dia merencanakan langkah selanjutnya. Matanya menyapu penonton, seberapa besar dunia pengobatan batu. Mengapa Li Qiye muncul di negeri penggembala lembu dibandingkan tempat lainnya? Ini adalah daerah terpencil. Apapun alasannya, dia pasti punya rencana. Oleh karena itu, menurut saya, ini bukan waktu terbaik untuk menyerang Li Qiye. Tuan Zheng Fei dengan marah membalas, kalau begitu, apakah kita membiarkannya begitu saja? Li Qiye membunuh Penatua Fu, apakah kita akan memaafkannya begitu saja? Miao Chan menekankan pendiriannya, entah itu untuk balas dendam atau untuk menyingkirkan lawan, ini bukanlah saat yang tepat. Kita harus menunggu dan mengungkap kemampuan sebenarnya dan kartu tersembunyi Li Qiye sebelum mencoba lagi. Kita tidak bisa berperang dalam perang yang tidak pasti. Para tetua saling melirik setelah mendengar ini. Meskipun Master Jurang masih memimpin, Miao Chan telah mulai mengelola sekte tersebut beberapa waktu lalu. Semua tetua tahu tentang kekagumannya pada Pangeran Gagak Emas, ini bukan rahasia lagi. Pada saat yang sama, sang pangeran adalah keturunan utama dari Jurang, jadi baik tuan maupun para tetua ingin melihat mereka berdua menjadi pasangan. Oleh karena itu, eselon atas mendukung manajemen Miao Chan. Mereka berharap di masa depan, Miao Chan bisa menjadi istri yang berbudi luhur dan membantu pangeran dalam urusan pemerintahan. Ada alasan lain. Miao Chan melanjutkan, saya diberitahu bahwa Yang Mulia Cloud Soaring telah mengunjungi negeri penggembala lembu. Jika spekulasi saya benar, maka Zheng Fei pasti telah bertemu dengan Yang Mulia. Miao Chan melihat ke arah guru Zheng Fei dan berkata, perlu saya katakan lebih banyak tentang orang macam apa yang terhormat ini. Orang ini membantu Ye Qingcheng merekrut lebih banyak ahli atau menipu orang lain agar memulai masalah. Ye Qingcheng tidak punya niat baik sama sekali. Li Qiye telah memulai perang di alam alkimia jadi pastinya Ye Qingcheng pasti berharap Li Qiye akan memulai perang di alam binatang kita juga. Ye Qingcheng hanya mencoba menggunakan kita untuk membunuh Li Qiye sehingga dia bisa mendapatkan keuntungan tanpa melakukan apapun. Miao Chan menjelaskan, mengapa kita harus menjadi umpan meriam Ye Qingcheng. Para tetua merenungkan kata-katanya. Meskipun Miao Chan masih muda, prestasinya di bidang manajemen sangat jelas. Para tetua sangat terkesan dengan kebijaksanaannya. Kami hanya perlu bersabar untuk saat ini. Ada pepatah yang bagus, mundur selangkah dan angin serta ombak akan menjadi tenang. Daripada bertindak sebagai umpan meriam, mengapa tidak membiarkan Ye Qingcheng dan Li Qiye bertarung sampai mati? Ye Qingcheng ingin menjadi kaisar abadi, jadi dia pasti tidak akan membiarkan monster seperti Li Qiye dibiarkan begitu saja.
Jika Ye Qingcheng dan Li Qiye bertarung, tidak peduli siapa yang menang pada akhirnya, kita akan tetap menjadi penerima manfaatnya. Caner ada benarnya. Kami pasti akan membalas endam, tapi kami harus menunggu sekarang. Jika waktunya tepat, kami akan memberikan pukulan fatal pada Li Qiye. Pemimpin jurang itu menganggukkan kepalanya untuk mendukung putrinya. Miao Chan dengan sungguh-sungguh berkata, saat ini, kekhawatiran terbesar kami bukanlah anggota Li Qiye. Kita harus berkonsentrasi pada Junior Brother sekarang. Dia sedang mencoba menerobos ke alam Virtuous Paragon. Jika dia bisa melampaui rintangan ini, maka dia akan menjadi teladan. Aku yakin kalian semua lebih tua memahami bahwa kakak muda tidak bisa bersaing dengan Ye Qingcheng sama sekali saat ini, tapi jika dia mencapai Virtuous Paragon, maka masih ada harapan. Apapun kesempatannya, Miao Chao akan selalu membuat rencana untuk sang pangeran, dia akan mempersiapkan segalanya untuknya. Kultivasi Golden Crow akan menjadi fokusnya. Salah satu tetua mengangguk setuju. Tuan Zheng Fei berpikir sejenak sebelum berbicara, tetapi baru-baru ini, Sekte Tombe School dan suku Iblis Suci telah menggerakkan pasukan mereka. Miao Chan menjelaskan, ini pasti ide Zheng Fei. Dia sedang terburu-buru untuk membuktikan dirinya. Guru Zheng Fei tersenyum kecut dan berkata, kita tidak bisa menyalahkan Feier atas hal ini. Dia hanya melakukan ini demi jurang, untuk membalas dendam pada Penatua Fu. Kaum muda terkadang menjadi tidak sabar. Tetua, saya tidak mencoba menyalahkan Zheng Fei. Miao Chan menjelaskan, mampu meyakinkan kedua sekte ini membuktikan bahwa dia menjadi lebih mampu. Ini juga merupakan peluang bagus. Biarkan mereka pergi dan mencari tahu kemampuan Li Qiye. Pada akhirnya, ini adalah perbuatan mereka sendiri dan tidak ada kepastian dengan kami. Oleh karena itu, dia menatap sesepuh ini dan memperdalam nadanya, namun, saya berharap Zheng Fei berhenti terlalu dekat dengan orang-orang seperti Yang Mulia Cloud Soaring ini. Saudara muda Zheng Fei masih sangat naif dibandingkan dengan Yang Mulia yang licik. Lebih baik berhati-hati, jangan sampai dia dijual oleh Yang Mulia dan tetap membantu menghitung uang. Saya akan memperingatkan Zheng Fei tentang ini. Tuan itu dengan cepat mengangguk. Bersambung.